Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 582, Tabel berubah. Bang, bang, bang. Sebelum dua pejuang rilem manusia berdaulat dan lainnya telah masuk, para pejuang di sekitar 4 tembok kota telah memulai serangan mereka. Tembok kota penuh dengan prajurit di atas, yang tidak mau memperlakukan musuh mereka berkerumun dari segala arah dengan hormat. Setelah kedua pihak melancarkan beberapa serangan-serangan jarak jauh, mereka mengeluarkan senjata dan pertempuran jarak dekat dimulai. Prajurit yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan Aula Hanyut Awan harus setidaknya dari Soul Pond Realm. Orang-orang di alam laut spiritual bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan. Pejuang Realm Fate Will hanya bisa menjadi pemimpin tim. Itu sama dengan 3 kekuatan lainnya juga. Tembok kota tampaknya menjulang tetapi untuk prajurit Real Pond Soul, mereka bisa berjalan semudah mereka berada di bumi yang datar. Mereka melompat, menendang dinding untuk meningkatkan kekuatan dan mereka akan mendarat tanpa kesulitan. Begitu mereka mendarat di tembok kota, pertempuran jarak dekat tak terhindarkan. Prajurit dari kedua pihak telah menyembunyikan kebencian satu sama lain. Selama bertahun-tahun, 3 kekuatan dan aula awan hanyut telah menimbulkan kebencian. Mereka tidak cocok sebagai api dan air. Tidak ada pihak yang menunjukkan belas kasihan. Mereka berdua menggunakan cara terkuat mereka. Pada saat dua pejuang rilem manusia sovereign alam memimpin 10.000 prajurit ke alun-alun, tembok kota basah dengan darah. Setidaknya 10.000 pasti telah meninggal. Biaya. Kedua prajurit rilem manusia sovereign alam terbang turun dari udara setelah tiba di alun-alun. Masing-masing memimpin sebuah tim dan mengambil dua arah yang berbeda. Di sisi lain, para prajurit di tanah tidak bergerak, yang sangat aneh. Leluhur dia. Tepat pada saat itu, Lu Ling tiba-tiba berteriak. Dia telah menuangkan suan energi ke suaranya yang membuatnya sangat nyaring. Setelah mendengar perintahnya, Patriark He berteriak, serang tanah. Tanah. Banyak prajurit bingung. Kenapa mereka tidak seharusnya membidik musuh-musuh mereka yang terbang turun dan lebih tepatnya tanah? Mengingat bahwa Patriark dia adalah penguasa dari Hall of Combats, dia menikmati cukup banyak otoritas di Aula Awan Melayang. Banyak orang memperhatikan perintahnya dan mulai meledakkan diri di tanah alun-alun. Boom, boom, boom. Bumi retak, mengaduk debu. Pada saat yang sama, dari bawah plaza, beberapa cahaya yang menyilaukan keluar bersama dengan gelombang ki dan energi yang kuat. Setelah itu, perisai biru muncul entah dari mana. Itu menutupi seluruh plaza. Kekuatan yang kuat dirasakan oleh semua orang. Dalam sekejap, banyak yang diberikan masih, termasuk dua prajurit Realm Sovereign manusia. Bagaimana? Astaga, terkejut. Prajurit dari 3 kekuatan yang datang dari semua sisi dan prajurit Aula Hanyut Awan di tembok kota semua masih tertegun. Kota itu anehnya terdiam saat ini. Formasi perangkap setan. Rahang Luli terjatuh. Dia tidak bisa menahan untuk mengatakan 3 kata. Dia pernah melihat formasi ini dan terjebak dalam satu formasi. Di medan perang kecil dari Demon Slaying Grounds, Luni pernah meletakkan formasi seperti itu dan Luli hampir kehilangan nyawanya di sana. Tapi Luni berbeda jauh dari yang ini. Formasi perangkap iblis ini telah menyelimuti seluruh alun-alun dan telah menekan bahkan prajurit Realm manusia berdaulat. Luli tidak tahu berapa banyak batu formasi berharga yang digunakan untuk membangun formasi ini. Tidak semua orang bisa membangun formasi yang mengesankan. Pantas. Luli memandang Luling. Dia mengerti bagaimana dia bisa tetap tenang dan tidak bulu mata meskipun musuh sedang berlaku. Dia telah mempersiapkan ini. Tetapi tetap saja, Luli memiliki keraguan lain bahwa dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dua prajurit Realm manusia sovereign alam dari 3 kekuatan memiliki kekuatan psikis yang kuat dan mereka telah membawa 10.000 tentara. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan formasi yang tersembunyi di bawah alun-alun? Bahkan tidak satu pun dari mereka yang terampil dalam pengetahuan yang berhubungan dengan formasi. Juga, dua prajurit Realm sovereign manusia terbang ke alun-alun dengan pasukan mereka. Plaza itu dikelilingi dan penuh sesak dengan prajurit Aula Awan Hanyut. Alih-alih menyerang mereka, dua prajurit Realm manusia sovereign real terbang pertama dan kemudian berpisah. Luli merasa seperti, ini adalah sekelompok babi hutan yang bergegas masuk perangkap seperti orang idiot. Kebetulan sekali. Apakah Aula Hanyut Awan beruntung atau apakah dua pejuang Realm Sovereign manusia dari 3 pasukan bodoh?
Hahaha. Sementara Luli masih bingung, dia mendengar tawa keras datang dari kejauhan. Dari barat, dua gelombang kekuatan muncul. Suara nyaring itu menarik perhatian semua orang. Prajurit Realm Sovereign Manusia. 2. Luli melirik dan keterkejutannya bertambah lagi. Ada dua prajurit Realm Sovereign Manusia lainnya. Cara mereka tertawa menunjukkan bahwa mereka bukan milik tiga kekuatan. Tuan, pemimpin besar. Prajurit Aula Hanyut Awan berteriak gembira yang juga terlihat di wajah mereka. Luli bahkan lebih bingung. Bagaimana mungkin Master of Drifting Cloud Hall ada di sini? Bagaimana Great Patriarch yang seharusnya berada di Flint Cloud City datang? Apakah mereka tahu cara bepergian di luar angkasa? Atau apa yang bisa membuat mereka kembali ke kota dalam waktu sesingkat itu? Luli sekali lagi menatap Luling. Dia tenang dan percaya diri seperti biasa. Tiba-tiba, dia menemukan jawaban untuk pertanyaannya sendiri. Jelas, semuanya ada dalam rencana Luling. Adalah idenya bahwa Tuan harus pergi. Tetapi alih-alih pergi ke dua kota lain, Master diteleportasi ke tempat terdekat. Atau formasi teleportasi lain dibangun di suatu tempat dekat. Setelah Master Aula Hanyut Awan diteleportasi ke kota lain, dia diteleportasi kembali sekaligus. Tanpa formasi teleportasi, Master of Cloud Drifting Hall tidak akan bisa kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Luar biasa, Luli berseru. Dia merasa senang melihat bahwa Luling menjadi lebih banyak akal. Tidak heran pria-pria tua itu begitu mempercayainya. Formasi perangkap setan telah menjebak dua prajurit Realm Manusia Sovereign dan lebih dari 10.000 lainnya. Master dari Aula Awan Hanyut dan Patriark hebat telah kembali. Hasil perang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah kehilangan dua prajurit Realm Manusia Sovereign, tiga kekuatan akan dihancurkan oleh Aula Awan melayang satu persatu. Satu hal yang masih membingungkan Luli. Kedua prajurit Realm Manusia Sovereign Real agak terlalu tebal. Mereka bergegas ke formasi sendiri seperti ngengat terbakar. Biaya terangkat, para pejuang yang berdiri di tembok kota mulai menyerang balik. Peringkat moral prajurit dari tiga kekuatan menurun. Yang sedang berkata, mereka tidak bisa duduk-duduk sementara Patriark dan komandan mereka terjebak dalam formasi perangkap iblis. Prajurit dari tiga kekuatan berusaha mati-matian untuk menempa ke kota untuk menghancurkan formasi perangkap iblis. Namun, bisakah mereka menuju formasi perangkap iblis yang dikelilingi oleh 2 juta prajurit? Itu tidak mungkin. Hahaha, Master dari Aula Awan Hanyut dan Patriark hebat terbang bersama banyak pejuang lain seperti 2 bintang jatuh. Mengabaikan semua prajurit di luar kota, mereka terbang menuju alun-alun. Luli akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat dengan baik pada dua prajurit Realm Manusia Sovereign Realm dari Aula Awan Hanyut. Sang guru memiliki tubuh yang besar, seolah-olah dia adalah binatang berbentuk manusia. Dia memakai rambut keritingnya ke bawah. Dilihat dari penampilannya, orang akan mengatakan dia baru berusia 40 atau 50 tahun. Rambutnya masih hitam. Dia memiliki energi yang mengamuk dan penampilannya juga ganas. Yang lainnya adalah pria tua yang baik hati dengan janggut putih dan rambut. Dia memegang pentungan di tangannya. Jenggot putihnya jatuh berlutut dan senyumnya hangat dan ramah. Saudaraku, Master of Drifting Cloud Hall melotot ketika kapak hitam besar muncul di tangannya. Kapak itu ditutupi dengan warna berdarah. Sesuatu tentang hal itu membuat orang kedinginan. Tak perlu dikatakan, itu adalah artefak kelas Suan Suci. Dia memelototi seorang prajurit Realm Manusia Sovereign Realm dan berteriak, gunakan makna cahaya mendalam yang mendalam. Mari kita akhiri itu. Setelah perang ini, Aula Hanyut Awan akan dapat menyatukan dataran awan selatan untuk berperang melawan Istana Matahari. Petik 2. Bab 583, berbalik lagi. Oke, ayo kita selesaikan dia dulu. Pria tua berjanggut putih itu tertawa. Dia melambaikan pentungannya dan cahaya yang mencolok menyelimutinya. Semakin terang dan cerah, mengubahnya menjadi matahari. Tetapi alih-alih menemukan cahaya yang menyilaukan, itu tampak sakral dan nyaman. Makna suci cahaya mendalam, peringkat ke-7. Luli menatapnya dengan sedih. Jika bukan karena dia, Luling tidak akan mengalami begitu banyak penderitaan. Dia bisa menemukannya lebih awal dan membawanya kembali ke Gurun Utara. Oleh karena itu, meskipun penampilannya baik, Luli tidak merasa ramah padanya. Pria berjanggut putih itu menjadi masa yang mencolok. Dia tidak terlihat jelas lagi.
Gelombang energi menyebar melintasi seolah-olah ada dewa yang mencoba menghancurkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Master Aula Hanyut Awan bergerak. Dari lehernya, muncul cahaya ungu. Lalu pegas warna ungu muncrat. Dia melambaikan kapaknya, membuat mata air itu menjadi naga air. Itu melayang di langit dan energinya mengejutkan banyak orang. Cukup banyak prajurit dari 3 kekuatan menghentikan tindakan mereka. Prajurit dari Aula Awan Hanyut menghentikan gerakan mereka juga. Kedua belah pihak menatap langit, menunggu serangan yang mengesankan terjadi. Roar! 2 prajurit rilem manusia Sovereign Real didorong di tanah dalam formasi perangkap iblis. Seorang lelaki tua dengan tatapan menyeramkan mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia memiliki fitur yang sangat ofensif. Teriakannya mengandung kesedihan dan keluhan yang tak ada habisnya. Sekarang, teriak Aula Drifting Cloud. Cahaya putih di sekitar pria berjanggut putih itu mulai berkumpul. Sinar cahaya ditembakkan ke Master of Silver Wolf Mountain. Pada saat yang sama, Master dari Aula Awan Hanyut membuang kapaknya yang berubah menjadi naga hitam di udara. Bersama dengan naga air, naga itu bergoyang menuju Master of Silver Wolf Mountain. Roar! Master of Silver Wolf Mountain berteriak lagi. Matanya dipenuhi keputusasaan, seperti seekor serigala yang sekarat. Keheningan jatuh. Dunia sepertinya telah lenyap, hanya menyisakan sinar cahaya, 2 naga hitam dan biru terjerat dan keputusasaan di mata Master of Silver Wolf Mountain. Pada saat itulah dengusan datang. Seorang pria perlahan-lahan muncul di depan formasi perangkap iblis. Sebuah perisai kecil muncul di tangannya. Warnanya emas, ditutupi dengan pola-pola rumit dan tanda misterius yang berkedip-kedip. Berdengung. Tiba-tiba, perisai emas meledak. Energi yang keluar dari perisai bahkan lebih mendalam daripada beberapa prajurit Realm Sovereign manusia. Relik kuasi. Murid Luli dikontrak dalam ketakutan. Dia memiliki relik kuasi sendiri dan Ji Mengtian punya. Dia akrab dengan karakter kuaso relik. Tanda misterius berkilau adalah fitur. Situasi telah berubah. Seorang pejuang kuat asing datang dengan tiba-tiba dan memaksa masuk ke perang. Tapi Luling sepertinya tidak peduli. Sebaliknya, dia tampak bahagia dan bersemangat. Dia bergumam, ini dia datang. Ledakan, cahaya suci dan 2 naga hitam dan biru menghantam perisai emas besar. Tapi tidak ada ledakan. Perisai itu melotot dan bergetar. Setelah itu, kedua naga itu roboh. Yang hitam berubah kembali menjadi kapak dan terbang kembali. Cahaya suci pria berjanggut putih itu terkoyak juga. Desis, desis. Banyak orang terengah-engah dan melihat perisai emas besar dengan kaget. Artefak Suan apa itu? Bagaimana butuh 2 pukulan fatal dari 2 prajurit Realm manusia Sovereign? Kulong. Master Aula Hanyut Awan berteriak dengan marah. Apa tujuan Istana Matahari? Apakah Anda ingin berperang melawan kami dengan 3 kekuatan? Berdiri di belakang perisai adalah seorang pria paruh baya yang teguh. Dia muncul dari balik perisai, memelototi Master Aula Hanyut Awan dengan dingin ketika dia berkata, Tuni, aku diusir dari Istana Matahari beberapa hari yang lalu. Aku telah bergabung dengan Gunung Serigala Perak. Jadi, saya tidak memiliki koneksi lebih lanjut dengan Istana Matahari. Anda ingin membunuh Master of Silver Wolf Mountain, saya tidak mungkin berdiri. Petik 2. Oke, bagus. Tuni, Master dari Aula Awan Hanyut meledak dalam kemarahan. Banyak lagi dari Aula Hanyut Awan merasa marah. Meninggalkan Istana Matahari dan bergabung dengan Gunung Serigala Perak. Alasan yang payah. Bahkan seorang anak pun tidak akan membelinya. Saudaraku, Tuni berteriak, karena Kulong berkata bahwa dia telah terputus dari Istana Matahari dan bergabung dengan Gunung Serigala Perak, maka kita tidak harus bersikap sopan kepadanya. Mari kita bunuh tikus ini. Ayo lakukan. Pria berjanggut putih itu merespons. Dia terbang dan berputar ke Kulong dengan Tuni masing-masing dari kiri dan kanan. Kulong memiliki relik kuasi. Serangan jarak jauh tidak bisa menyakitinya, jadi pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihan. Juga, Kulong berhenti tepat di depan formasi perangkap iblis. Setelah pertarungan melanggarnya, Tuan dari Gunung Serigala Perak akan dibiarkan keluar. Pada saat itu akan menjadi 3 lawan 2. Drifting Cloud Hall akan dirugikan dalam hal ini. Luli mulai gugup. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang formasi perangkap iblis. Sulit untuk dipecahkan dari dalam tetapi lebih mudah dari luar. Bisakah Tuni membunuh Kulong sebelum formasinya rusak? Jika tidak,
maka kemenangan yang tak terhindarkan tidak akan jadi tak terhindarkan. Sebelum dia menyadarinya, Luli menatap Luling lagi. Melihat dia setenang biasanya, dia merasa lebih baik. Tapi dia juga bingung. Bagaimana dia bisa begitu terkumpul? Apakah dia punya rencana lain di lengan bajunya? Aula awan hanyut hanya memiliki 2 prajurit rilem manusia sovereign. Tidak mungkin memiliki yang lain keluar dari udara tipis. Boom, boom. Pertarungan berlanjut. Tuni telah menyerang Kulong dari Palace of Sun. Kulong telah mencoba melingkari formasi perangkap iblis sambil mencoba menghancurkannya terus-menerus. Rencana Kulong bagus. Dia bisa melindungi dirinya dengan relikuasi sementara dia berkonsentrasi pada formasi perangkap iblis. Jika dia bisa memecahkannya, Master dari Gunung Serigala Perak bisa dikeluarkan. Tabel akan diputar kembali. Pembantaian massal yang kejam ditakdirkan terjadi di Drifting Cloud City hari ini. Prajurit biasa tidak bisa melakukan apapun dalam pertarungan seperti ini. Bahkan puncak panggung prajurit Noble Lord Realm tidak akan bisa ikut campur. Dengan force field prajurit Sovereign Realm manusia, tidak ada orang lain yang bisa lebih dekat. Luli bergerak ke arah Luling sedikit, berpikir bahwa dia bisa mengetuk pingsan dan membawanya pergi jika ada masalah. Kecepatan Luli telah mencapai tahap lebih cepat daripada prajurit di tahap awal alam Sovereign manusia. Beberapa prajurit dari ranah ini di sini semuanya pada tahap awal. Mereka tidak akan bisa menyusul Luli. Terlebih lagi, tidak ada yang memperhatikan prajurit yang tidak penting seperti dia. Boom, boom, boom. Formasi perangkap iblis terus bergetar. Serangan Tuni dan pria berjanggut putih itu dihentikan oleh perisai kuasa relik. Kulong bahkan lebih licik daripada rubah. Dengan begitu banyak prajurit dari Drifting Cloud Hall di sekitarnya, Tuni tidak bisa menyerang sesuka hati. Banyak pejuang yang kuat di aula Drifting Cloud takut. Mata mereka redup. Setelah formasi perangkap iblis retak, itu akan menjadi pertarungan 3 lawan 2. Dadu telah dilemparkan. Aula awan hanyut hanya memiliki 2 prajurit rilem manusia sovereign. Tidak ada lagi penguatan yang bisa datang. Boom! Sekuat formasi perangkap iblis, ia dengan mudah retak dari luar. Dengan suara keras, perisai biru yang adalah formasi perangkap iblis meledak terbuka. Master dari Silver Wolf Mountain dan Lotus Society melepaskan diri seperti 2 naga yang terperangkap. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah membuat semua orang terkejut. Setelah Masters of the Silver Wolf Mountain dan Lotus Society terbang, mereka berdua merilis serangan terkuat mereka, pada Kulong dari Palace of Sun. Bang! Kulong masih membela diri terhadap serangan dari Tuni dan pria berjanggut putih itu. Sementara dia merasakan bahaya fatal di belakangnya, dia tidak bisa punya waktu untuk bereaksi. Dia meledak terbuka. Darah menyembur. Semua orang masih terpana. Bab 584, terbalik sekali lagi. Itu sangat kacau sehingga bahkan Luli tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aula awan hanyut dan ketiga kekuatan adalah 2 sisi yang saling bertentangan. Istana Matahari mengambil sikap waspada sejak awal dan telah dimaksudkan untuk menindak Drifting Cloud Hall. Ketika perang dimulai, Master dari Silver Wolf Mountain dan Lotus Society terjebak oleh formasi perangkap iblis. Di ambang kematian mereka, mereka diselamatkan oleh pejuang rilem manusia sovereign manusia dari Istana Matahari. Secara teoritis, ketiga kekuatan harus berada di sisi yang sama dengan Istana Matahari. Jika demikian, bagaimana bisa ketika para master dari Silver Wolf Mountain dan Lotus Society diselamatkan, mereka membunuh Kulong dari Istana Matahari, alih-alih menyerang master dari Aula Hanyut Awan? Apakah mereka tidak tahu berterima kasih atau tidak waras? Banyak orang menganga. Mereka melihat Kulong terkoyak karena takjub. Prajurit dari Aula Awan Hanyut dan ketiga kekuatan tertegun dan bingung. Baik, Luli menoleh ke Luling tiba-tiba dan melihat senyum di matanya. Entah bagaimana, dia lebih tahu. Dia bertanya-tanya mengapa para master dari Silver Wolf Mountain dan Lotus Society dengan bodohnya bergegas ke alun-alun untuk membuat diri mereka terperangkap. Sampai saat itulah dia menyadari bahwa semua ini adalah setup. Para master dari Silver Wolf Mountain dan Lotus Society dengan sengaja masuk ke dalam perangkap. Tujuan mereka adalah untuk membunuh para prajurit dari Istana Matahari. Dengan kata lain, Aula Awan Hanyut dan ketiga kekuatan berada di sisi yang sama. Mereka berempat telah mengadakan pertunjukan bersama untuk bekerja sama dan menghitung melawan Istana Matahari. Jawaban yang diterima Luli membuat dirinya terkejut. Rencananya begitu besar sehingga melewati imajinasinya.
Jika Luling adalah orang di balik rencana itu, dia akan lebih dari luar biasa. Wosh, wosh, wosh. Dari kejauhan datang dua pria. Luli terkejut dan begitu juga semua orang. Dari utara, dua prajurit Rilem Sovereign manusia datang dengan terbang. Salah satu dari mereka berteriak dari jauh, Kulong. Hulang, kamu gila. Kenapa kamu membunuh Kulong? Pria kuat lainnya dalam baju besi emas berteriak dengan tak percaya. Kulong telah menyelamatkan mereka. Mengapa mereka membunuhnya? Ini tidak bisa diterima. Master of the Silver Wolf Mountain berkata sambil mencibir, Master Kuyang, tidakkah kamu mengerti? Kita berada dalam masalah ini dengan Tuni, ha. Apa? Jawabannya disambut dengan paduan suara reaksi di sekitar alun-alun. Ada lebih dari 6 juta prajurit dari Aula Hanyut Awan dan 3 pasukan, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Perang telah berlangsung selama beberapa waktu dan banyak yang telah meninggal. Sekarang Master of Silver Wolf Mountain mengatakan mereka berada di sisi yang sama. Apakah semua ini hanya pertunjukan? Biaya, Tuni, Master dari Silver Wolf Mountain, tidak membuang nafas lagi. Setelah dia berteriak, dia memimpin dan berlari menuju dua prajurit Rilem manusia Sovereign. 3 prajurit Rilem Sovereign manusia lainnya tidak ragu-ragu. Mereka berlari dan memulai serangan ganas mereka di dua prajurit Rilem manusia Sovereign dari Istana Matahari. Di tanah, prajurit dari 3 kekuatan dan Aula Awan hanyut semua hilang. Mereka telah menghentikan perkelahian mereka, tidak tahu harus berbuat apa selain menatap pertarungan dengan pikiran lemah. Segalanya terlalu rumit. Seseorang bahkan ingin segera melarikan diri. Pemandangan yang begitu hidup. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Mari kita bersenang-senang bersama. Dari gunung di utara, seorang lelaki tua terbang dan bergabung dalam pertarungan. Sasarannya juga adalah 2 pejuang Rilem Sovereign manusia dari Istana Matahari. 3 kekuatan memiliki 3 prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem bersama dan sekarang mereka semua maju. Itu 5 lawan 2. Meskipun Master of Palace of Sun telah memasuki tahap tengah dari manusia Sovereign Rilem, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Jika tidak ada kejutan lebih lanjut terjadi, ketiga prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem dari Istana Matahari akan dibunuh hari ini. The Cloud Plains adalah papan catur dan semua kekuatan dan prajurit Rilem manusia Sovereign tidak lain adalah buah catur. Luli berseru. Perang itu luar biasa. Situasi telah berubah selama beberapa putaran. Dia tidak pernah berharap melihat akhir seperti ini. Luli akhirnya mengerti mengapa Luling tetap tenang ketika Master of the Silver Wolf Mountain dan Lotus Society bergegas ke kota dan ketika Kulong dari Palace of Sun muncul. Semuanya masuk dalam rencananya. Setiap bidak catur bergerak sesuai dengan pikirannya. Dia tidak akan pernah terburu-buru atau takut. Kita akan bicara setelah perang. Luli ingat kata-kata Luling. Dia sangat merasakan mereka saat ini. Perang itu sangat menyentuh hati Luling. Dia telah mencurahkan begitu banyak upaya dan telah menyusun strategi untuk waktu yang lama sehingga tidak mungkin dia bisa membiarkan Luli mempengaruhi dia dengan cara apapun. Setelah ini, awan dataran tidak akan sama. Luli memandang 2 prajurit Rilem Sovereign manusia dari Istana Matahari dikelilingi oleh 5 lainnya. Keduanya mengalami kesulitan dan mereka akan dibunuh kapan saja sekarang. Luli menghela nafas. Setelah semua pejuang Rilem manusia Sovereign manusia di Istana Matahari meninggal, Drifting Cloud Hall akan menjadi kekuatan yang paling kuat tanpa keraguan. Luli bertanya-tanya bagaimana ketiga kekuatan mulai bekerja dengan Aula Hanyut Awan. Bukankah kedua pihak berbagi kebencian yang mengakar? Bagaimana kerja sama mereka dimulai dengan mudah? Terlebih lagi, ketika Istana Matahari dimusnahkan dan Aula Hanyut Awan mulai berkuasa, 3 kekuatan masih akan kalah dengan Aula Hanyut Awan. Mereka dapat dialokasikan beberapa wilayah dan kepentingan tetapi bagian terbesar akan diambil oleh Aula Awan bergerak. Apakah ketiga kekuatan itu begitu murah hati sehingga mereka akan bekerja untuk orang lain? Boom! Tiba-tiba, sebuah kastil yang terletak di daerah terpencil kota runtuh, yang telah menarik banyak perhatian. Sekarang pertarungan di tanah telah berhenti, sesuatu yang menyebabkan kastil runtuh tidak bisa lepas dari perhatian. Jangan bunuh aku, jangan. Aku murid dari keluarga Ji di Istana Samsara. Kamu tidak bisa membunuhku. Seorang pria tiba-tiba terbang dari kastil. Dia berada di nasib roda 5 berlapis.
Rambut birunya menonjol. Saat melarikan diri, dia berteriak. Suaranya yang ketakutan terdengar nyaring. Namun, dia baru saja membuat ke udara ketika dia dipotong setengah oleh seseorang di kastil. Pergi dan lihatlah. Kamu harus mengalahkan pembunuhnya. Untuk pertama kalinya, ketenangan di mata Lu Ling berubah. Ekspresi Lu Li berubah juga ketika dia mendengar nama Samsara Place. Ada aroma konspirasi yang berbeda. Dengan beberapa prajurit kerajaan sovereign manusia bertarung di udara, tidak ada orang lain yang berani bergerak sekarang. Terlebih lagi, ketika pria itu berteriak dia adalah murid keluarga Ji dari Istana Samsara, dia masih terbunuh di depan umum. Sesuatu telah salah. Lu Li tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada konspirasi. Dia memandang Lu Ling yang kebetulan menoleh padanya juga. Keduanya merasakan sesuatu yang mencurigakan. Beberapa leluhur telah terbang, mencoba untuk membunuh si pembunuh. Drifting Cloud Hall tidak akan menyalahkan ini. Kalau tidak, Istana Samsara akan memiliki alasan resmi untuk ikut campur. Berdengung. Sebelum para patriarki bisa kembali, ruang di atas aula awan berayun mulai bergetar. Kemudian seorang pria berjubah hitam muncul. Ki-nya mengamuk di seluruh kota. Dia 10 kali lebih kuat dari Master of Palace of Sun. Bumi abadi. Lu Ling bergumam. Dia mulai kehilangan harapan. Lu Li tersenyum mengejek. Ketika dia mengira dia mencium konspirasi, itu telah muncul. Dia bahkan tidak perlu banyak memikirkan hal itu. Jika prajurit Rilem Bumi Abadi ini bukan dari Istana Samsara, Lu Li bisa makan senjata surgawi Raja Naga. Berani sekali kamu. Prajurit alam abadi bumi muncul di udara melotot pada pria muda berambut biru yang terbelah dua. Dia berteriak dengan marah, beraninya kau membunuh tuan muda keluarga Ji. Kami tidak peduli tentang konflik di dataran awan. Tapi sekarang setelah kau membunuh murid keluarga Ji, kalian semua harus menemaninya. Petik 2. Kita semua. Lu Li tumbuh lebih marah. Prajurit alam abadi bumi sedang mencoba untuk membungkam mereka semua. Jika dia bisa membunuh semua, bahkan jika masalah itu dipelajari kembali di Central Plains, akan ada kekurangan saksi. Segalanya mudah dimengerti sekarang. Istana Matahari pasti bertabrakan dengan Istana Samsara. Prajurit alam abadi bumi pasti telah mengamati pertarungan di suatu tempat di dekatnya. Ketika dia melihat bahwa dua prajurit Rilem manusia sovereign alam dari Istana Matahari akan dibunuh, dia telah memaksa jalan masuk dengan datang dengan skema lumpuh. Situasi telah terbalik sekali lagi. Bab 585, Pejuang Rilem Bumi Abadita. Kali ini, perubahan itu jelas bukan sesuatu yang direncanakan Lu Ling, yang bisa dikatakan dari penampilannya yang mengerikan. Jika itu hanya satu atau bahkan dua prajurit Rilem manusia sovereign, tidak akan berdampak pada hasil akhir. Tapi orang ini adalah prajurit Rilem Bumi Abadi, abadi di bumi. Berdaulat di antara manusia dan makhluk abadi di bumi sama sekali berbeda. Penguasa manusia, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetap manusia. Di sisi lain, makhluk abadi di bumi adalah cerita lain. Apapun yang berhubungan dengan dewa tidak boleh dikacaukan. Di Gridland, alam dapat membawa dunia varians, yang bahkan lebih benar menuju alam yang lebih tinggi. Seorang prajurit Rilem Lord Rilem bisa menyapu bersih di antara sekelompok prajurit Rilem abadi. Human Sovereign Realms bisa melakukannya untuk para prajurit Rilem Lord Rilem. Logika yang sama juga bekerja untuk prajurit Rilem Bumi Abadi. Hanya ada 5 prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem di sisi Lu Ling. Bahkan jika dua dari Istana Matahari akan bergabung dengannya, mereka masih akan kewalahan. Bahkan puluhan prajurit di tahap awal Human Sovereign Realm bisa bersaing dengan satu prajurit Rilem Bumi Abadi. Lu Ling bijak. Dia bisa menggunakan seluruh awan plains sebagai papan catur dan semua pasukan dan prajurit sebagai bidak catur. Dia bisa membuat semua orang bergetar di tangannya tapi prajurit Rilem Bumi Abadi ini bukan salah satu bidak catur. Dia adalah kekuatan sabotase yang bisa menghancurkan segalanya dalam satu gerakan. Fiuh. Lu Ling menghela nafas. Dia merasa kehilangan seluruh kekuatannya saat ini. Dia tampak sakit-sakitan. Dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk menyiapkan ini dan sejumlah besar tenaga kerja, bahan, dan energi diinvestasikan. Dia berada di ambang kesuksesan tetapi dia menderita kekalahan. Dia sudah lama curiga bahwa Istana Matahari bertabrakan dengan Istana Samsara tetapi dia pikir itu adalah rahasia. Istana Samsara tidak akan ikut campur dalam urusan dataran awan di atas papan dan dataran awan tidak banyak berarti bagi mereka.
Tidak pernah Luling berharap bahwa seorang prajurit rilem bumi abadi dari Istana Samsara kebetulan berada di dataran awan. Dia juga tidak berpikir bahwa Istana Samsara akan sangat tak tahu malu. Lelaki itu telah menyusun plot yang pincang dan menggunakan alasan yang lusuh untuk memaksa masuk ke masalah-masalah dataran awan. Tidak, satu kekuatan dari dataran tengah telah melupakan semua masalah formalitas. Kamu bisa pergi sendiri nanti. Aku kalah perang ini. Luling tiba-tiba menatap Luli dan berkata. Dia tidak ingat Luli tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang penting dalam hidupnya. Dia tidak ingin dia mati di sini. Setelah prajurit rilem bumi abadi muncul, Luli telah mengerutkan kening. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Pejuang alam abadi bumi terlalu kuat. Mereka dapat membunuh semua yang mereka inginkan, bahkan jika sendirian. Luli dan yang lainnya bisa melawan atau berjuang, tetapi pada akhirnya, mereka semua akan ditumbuk oleh prajurit rilem bumi abadi. Dia bahkan lebih sedih dengan kata-kata Luling dan tekadnya untuk tetap sampai nafas terakhirnya. Setelah beberapa saat ragu, Luli tiba-tiba merobek penyamaran di wajahnya, mengambil air untuk membersihkan wajahnya dan dia terbang. Dia memegang jimat giok putih di tangannya. Dia tertawa, menggunakan Dragon Roar dan berteriak, saya tahu Ji Mengtian tidak tahu malu. Saya pikir dia hanya satu dari sedikit di keluarga Ji. Saya tidak tahu bahwa seluruh keluarga Ji tidak mengenal rasa malu. Kamu dari keluarga Ji, kamu telah ikut campur dalam bisnis Awan Plains. Apakah kamu tidak takut bahwa 11 keluarga kerajaan lainnya akan mengutuk Istana Samsara? Petik 2. Dragon Roar sangat mengesankan karena bisa didengar di mana-mana. Seseorang bahkan merasa gendang telinganya sakit. Setelah prajurit rilem bumi abadi muncul, semua telah menghentikan perkelahian mereka. Terhadap latar belakang yang tenang, suara Luli semakin nyaring. Apa? Kata-kata Luli disambut dengan paduan suara reaksi. Banyak prajurit memandang prajurit bumi abadi bumi keluarga Ji dalam kesedihan dan kemarahan. Perang ini telah menjadi urusan internal Cloud Plains. Mereka sudah marah dan kesal bahwa Istana Samsara berusaha untuk campur tangan, belum lagi bahwa prajurit rilem bumi abadi ingin membunuh mereka semua. Menunggu kematian, prajurit alam abadi bumi sangat marah. Dia akan menamparkan Luli sampai mati ketika Luli memukulinya dengan tertawa dan berteriak, keluarga Ji, buka matamu dan lihat siapa aku. Apakah kamu yakin bahwa Istana Samsara dapat menjawab Grand Master of Demon Slaying Hall jika kau membunuhku? Petik 2. Prajurit alam abadi bumi menghentikan aksinya, takut dengan disebutkannya, Grand Master of a Slaying Hall. Dia menatap Luli lebih dekat dan kemudian berteriak kaget, kamu, Luli. Hahaha, Luli berkata sambil tertawa, kamu tidak sebodoh itu. Jika kamu berani membunuh saya sekarang, saya akan menghancurkan jimat jade yang diberikan oleh Grand Master kepada saya. Sekarang pikirkan kekuatannya. Saya pikir dia akan berada di sini dalam waktu singkat. Apakah Anda yakin dapat membunuh semua orang di sini dalam waktu itu untuk menutupi jejak Anda? Petik 2. Luli mengangkat jimat giok tinggi-tinggi. Tentu saja, itu tidak diberikan oleh Grand Master dari Demon Slaying Hall. Luli hanya mencoba menakuti prajurit rilem bumi abadi. Jika dia bisa ditakuti, maka hasil akhir perang masih akan menang. Luli, prajurit alam immortal bumi berkata dengan marah. Luli memalukan bagi keluarga Ji dan Istana Samsara. Ji Mengtian dan yang lainnya masih di alam darah saat mereka berbicara. Di aula pembantai iblis, Luli secara terbuka mempermalukan keempat kekuatan. Tapi Grand Master dari aula pembantai iblis telah mengambil alih masalah itu ke tangannya. Tidak hanya Luli yang pergi tanpa goresan, dia memiliki janji keselamatan 10 tahun dari Grand Master. Istana Samsara dan 3 kekuatan lainnya hanya bisa menderita dalam keheningan. Mereka dipermalukan tanpa alasan dan hanya bisa memperjuangkan kehormatan mereka setelah 10 tahun. Bagaimana bisa prajurit rilem bumi abadi ini tahu bahwa dia akan bertemu Luli di awan dataran? Dia mengepul dengan amarah. Dia hampir membunuh Luli karena insting. Tetapi pada akhirnya, dia melawan keinginan itu. Istana Samsara tidak mampu menyinggung aula pembantai iblis atau untuk tidak mematuhi Grand Master. Grand Master dari aula pembantai iblis, pejuang paling agung di dunia, tidak akan membiarkan kehendak dan otoritasnya ditantang. Mata prajurit alam abadi bumi berkedip-kedip. Dia ragu-ragu. Itu menjadi jalan buntu. Luling dan yang lainnya terhibur. Luli bisa membuat kagum pada prajurit rilem bumi abadi ini.
Segalanya mungkin berubah menjadi lebih baik. Setelah beberapa pemikiran, prajurit Rilem Bumi Abadi mencibir dan berkata, Luli, mengapa kamu tidak di Gurun Utara? Apa yang harus kamu lakukan dengan apapun di sini? Mengapa aku tidak bisa membalas dendam sementara seseorang dari Aula Hanyut Awan membunuh seorang murid keluarga Ji? Pergi sekarang. Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak akan menyusahkan Anda karena Grandmaster. Petik 2. Kata-kata prajurit alam abadi bumi memberi Luling dan yang lainnya harapan lagi. Dia benar-benar takut membunuh Luli. Dari kata-kata Luli, mereka bisa mengatakan bahwa beberapa prajurit yang kuat melindunginya. Luling dan banyak yang lainnya tidak tahu tentang pentingnya Grandmaster of Demon Slaying Hall. Hanya pejuang Rilem Sovereign Manusia dan Master of Palace of Sun tahu tentang dia. Omong kosong. Tentu saja Luli tidak akan pergi. Menunjuk ke Luling di tanah, dia berkata, kakakku adalah saintes dari Aula Awan Hanyut. Ini adalah wilayahku. Jika kamu berani membunuh satu orang di sini, aku akan pergi ke Istana Samsara sekarang dan aku akan bunuh semua yang kulihat. Tidak ada yang bisa kau lakukan untukku. Petik 2. Luli mulai bermain nakal. Dalam 10 tahun ke depan, Istana Samsara tidak akan berani menumpangnya. Sebaliknya, dia bisa pergi ke sana dan membuat heboh besar. Dia mungkin tidak bisa membunuh siapapun di Istana Samsara tetapi dia secara terbuka bisa mempermalukan mereka sekali lagi. Aku menantangmu. Prajurit keluarga Ji menjadi marah. Dia dikukus ketika berkata, adikmu adalah saintes dari Aula Awan Hanyut dan itu menjadikannya wilayahmu. Jika kakakmu bergabung dengan Istana Matahari besok, apakah itu akan menjadi wilayahmu juga? Jangan menjadi irasional seperti itu orang. Bahkan jika Anda membawa masalah ini ke Aula Pembantai Iblis, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke pengadilan dengan Anda. Petik 2. Anda salah. Luling berbicara tiba-tiba. Dia menendang ke belakang dan Bat of Life muncul. Dia terbang, berdiri di sebelah Luli dan berkata, Aula Awan Hanyut adalah wilayahku. Tidak hanya itu, Gunung Serigala Perak, Istana Bulan Hitam dan masyarakat teratai semuanya ada dalam pekerjaanku. Bab 586, nikmati saat Anda bisa. Dalam pekerjaanmu. Kata-kata Luling disambut dengan mencibir, terutama dari ketiga kekuatan. Banyak yang menunjukkan ejekan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa para pemimpin mereka mulai bekerja dengan Aula Hanyut Awan, tetapi mereka tahu pasti bahwa ketiga kekuatan tidak bisa menyerah ke Aula Hanyut Awan, belum lagi seorang gadis kecil dari Nobel Tuan Alam. Bahkan Luli berpikir bahwa Luling berbohong, apalagi prajurit lain dan prajurit keluarga Bumi Abadi Ji. Dia segera mendengus dan berkata, kamu adalah gadis kecil yang manis. Apakah kamu tidak takut pada karma? Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Seorang prajurit Rilem Lord Rilem dapat memerintahkan Aula Melayang Awan dan tiga kekuatan. Luling merobek kerudung dari wajahnya, menunjukkan kecantikannya yang bisa menggulingkan negara bagian dan kota. Dia tersenyum ringan dan berkata, keluarga Ji, jika aku berbohong, aku akan bunuh diri di sini dan aku akan memberitahu saudara laki-lakiku untuk meninggalkan Awan Plains dan tetap keluar dari urusannya. Tetapi jika tidak, apa yang kau usulkan melakukan? Kata-katanya menyebabkan banyak orang berdiskusi. Luling bertaruh dengan hidupnya sendiri. Apakah dia benar-benar komandan Drifting Cloud Hall dan tiga kekuatan? Jika demikian, mengapa mereka tidak tahu? Sungguh tidak masuk akal. Pejuang Rilem Bumi Abadi keluarga Ji ragu-ragu. Dia takut menjawab karena takut ada jebakan yang menunggunya. Lagi pula, tidak ada yang akan bertaruh dengan nyawa mereka jika mereka tidak yakin akan menang. Tetapi saat memeriksa prajurit di tanah, ia mencatat banyak yang bingung dan mencibir. Karena itu, dia merasa wanita itu menggertak. Dia memikirkannya dan berkata, jika Anda dapat menunjukkan kepada saya bukti bahwa Anda adalah komandan Drifting Cloud Hall dan tiga kekuatan, saya tidak akan melihat fakta bahwa seorang murid keluarga Ji terbunuh di sini. Pejuang senior keluarga Ji sedang berhati-hati. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan bunuh diri jika dia kehilangan taruhan untuk Luling. Dia hanya berjanji untuk tetap keluar dari perselingkuhan. Jika Luling benar-benar komandan Drifting Cloud Hall dan tiga kekuatan, maka Luli akan sangat dibenarkan untuk ikut campur. Dalam hal itu, dengan memaksa masuk ke dalam konflik, prajurit keluarga Ji akan menjadikan dirinya musuh Luli. Saat ini, Istana Samsara tidak berani melakukan itu secara terbuka.
Itu akan menjadi tantangan bagi Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis. Pejuang keluarga Ji sedang berusaha memfasilitasi jalan keluarnya sendiri. Baik, Lu Ling tersenyum dan menatap Master Aula Awan Hanyut, Tuni dan Master Silver Wolf Mountain dan yang lainnya. 5 prajurit Realm Sovereign manusia yang bertempur melawan keduanya dari Istana Matahari Terbang, berdiri leher ke leher, berlutut ke Lu Ling dan berteriak, Saint Lord. Apa? Reaksi mengambil alih tempat itu. Banyak orang tercengang oleh fakta bahwa 5 prajurit Realm manusia Sovereign Real berlutut. Lu Li juga tercengang. Pejuang keluarga Ji tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. 5 pejuang Realm Sovereign manusia berlutut kepada seorang gadis muda dari Realm Lord Nobeem dan memanggilnya Saint Lord. Apakah ini lelucon? Berapa umur prajurit Realm Sovereign manusia itu? Berapa umur Lu Ling? Ini konyol. Tuni memandangi para prajurit dari Aula Awan Hanyut dan berteriak dengan dingin, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ucapkan salam kepada Saint Lord. Tuni adalah Master Drifting Call Hall dan perintahnya tidak bisa dituruti. Banyak patriark berlutut sekaligus. Para prajurit lain mengikuti dan berkata, salam, Saint Lord. Para master dari Silver Wolf Mountain, Palace of Black Moon, dan Lotus Society semuanya mengatakan hal yang sama kepada prajurit mereka. Mereka semua berlutut dan memberi hormat padanya. Pejuang alam abadi bumi dari keluarga Ji dan 2 pejuang Realm manusia berdaulat di Istana Matahari saling memandang dalam keterkejutan yang meningkat. Mereka mulai memeriksa 5 prajurit Realm Sovereign manusia lainnya dengan kekuatan psikis. Segera, prajurit Realm bumi abadi berteriak, tidak heran Anda benar-benar baik. Bahkan saya ditipu oleh Anda. Lu Ling tenang. Dia berdiri di udara, gaunnya menari. Penampilannya yang tidak duniawi membuatnya menjadi inspirasi. Dia mendengus dan berkata, keluarga Ji, pergi sekarang. Setelah hari ini, seluruh awan dataran akan menjadi wilayah saya dan saudara saya. Jika Anda menetas plot jahat terhadap dataran awan, saya dan saudara lelaki saya akan pergi ke Balai Pembantaian Setan dan minta Grandmaster untuk membuatnya tepat untuk kita. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Lu Ling berteriak lagi, Tuni, apa yang kamu tunggu? Ku Yang, kamu punya 2 pilihan. Entah berserah padaku atau nikmati pemusnahan keluargaku. Wosh, wosh, wosh. Tuni dan 4 lainnya langsung bergerak tanpa ragu. Ku Yang sudah terluka. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia harus mencoba yang terbaik untuk bertahan sementara mengirim prajurit Ji Family mencari bantuan. Prajurit keluarga Ji belum pergi. Dia ragu-ragu dan bergulat di dalam. Istana Matahari telah menyerah ke Istana Samsara secara diam-diam. Awan Plains awalnya di bawah kendali Istana Samsara. Bagaimana dia bisa duduk sambil Lu Li mengambilnya darinya? Kamu keparat. Melihat dia ragu-ragu, Lu Li berteriak lagi pada Dragon Roar. Dia mengangkat jimat giok di tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, hitung-hitungan ketiga, jika kamu tidak meninggalkan awan dataran, aku akan menghancurkan jimat jade segera dan membiarkan Grandmaster tahu. Jika kamu punya nyali dan kemampuan, bunuh kita semua. Jika tidak, pergi. 1, 2. Pejuang keluarga Ji sedang berjuang. Jika Lu Li benar-benar memberitahu Grandmaster Aula Pembantai Iblis, Istana Samsara akan berada dalam masalah besar. Kehilangan awan kecil dataran bukanlah apa-apa bagi Istana Samsara. Tetapi kerugiannya akan lebih besar jika mereka memprovokasi Grandmaster. Kamu Pang, kamu bisa menikmatinya selagi punya kesempatan. Grandmaster hanya memberimu 10 tahun. Kita akan lihat bagaimana kamu akan mati setelah 10 tahun. Prajurit keluarga Ji meninggalkan kata-kata kasar dan terbang dengan marah. Segera, dia menghilang ke timur laut. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, Masters of Silver Wolf Mountain dan Palace of Black Moon dan Tuni sedang menyerang di Ku Yang bersama-sama. Ku Yang jatuh seperti batu meteor. Dia menghancurkan sebuah kastil di bawahnya. Gelombang kejut yang ditimbulkannya menyebabkan ratusan kematian. Mati. Master of Silver Wolf Mountain menghasilkan bayangan. Sebelum mereka tersebar di udara, dia telah bergegas ke kastil yang runtuh dan menghancurkan Ku Yang dalam satu gerakan. Menyerah? Aku menyerah. Pejuang Realm manusia Sovereign manusia lainnya dari Istana Matahari berlumuran darah. Dia mengerti bahwa dia tidak berdaya sekarang bahwa prajurit Ji Family Earth Realm telah pergi dan tuannya telah meninggal. Jika dia tidak menyerah, tidak hanya dia akan dibunuh, demikian juga semua murid keluargaku. Saint Lord,
Tuni menoleh ke Luling, menunggu perintahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia ke ruang depan. Tuni, suruh seseorang membersihkan ladang. Luling, Luli dan beberapa prajurit Realm Sovereign manusia membawa satu dari Istana Matahari ke ruang depan. Tirai perang akhirnya jatuh. Tetapi banyak yang masih berdiri dengan takjub. Beberapa dari mereka memiliki luka berdarah tetapi mereka tidak sadar. Mereka merasa telah bermimpi. Semuanya begitu nyata dan konyol. Di aula depan, Luling dan Luli masuk terlebih dahulu. 3 pejuang Realm manusia Sovereign alam mengawal satu dari Istana Matahari di. Prajurit Realm manusia Sovereign Realm lainnya sedang berdiri di depan Luling kalau salah satu dari Istana Matahari akan melukai Luling dalam satu pukulan fatal terakhir. Luling mulai ditutupi dengan tatapan merah. Pelet merah perlahan terbentuk di tangannya. Pelet itu memantul, seperti bola api. Melempar pelet itu, dia berkata kepada prajurit Realm manusia Sovereign Kerajaan Sun dan berkata, Kucheng, ambil itu dan kamu bisa hidup. Ini adalah satu-satunya prajurit Realm manusia Sovereign Realm yang tersisa dari Istana Sun. Kucheng mengambil alih pelet. Dia merasakan kekuatan bergelombang terkandung di dalamnya. Dia tahu bahwa ini tidak akan menjadi bagian dari keramahan. Dia mungkin menjadi budak Luling selama sisa hidupnya jika dia mengambilnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa 5 prajurit Realm Sovereign manusia lainnya menganggap Luling sebagai tuan mereka. Mereka semua pasti mengambil pelet ini dan dikendalikan oleh Luling. Luli juga tahu lebih baik sekarang. Dia telah bertanya-tanya bagaimana para pejuang Realm Sovereign manusia dari 3 kekuatan akan mendengarkan rencana Luling dan bekerja sama dengan Aula Melayang Awan untuk berperang melawan Istana Matahari. Itu karena pelet ini. Bab 587, Tuan Dataran Awan. Setelah ragu-ragu sejenak, Kucheng mengambil keputusan dan menelan pelet. Dalam semenit, cahaya merah mulai menyelimutinya. Setelah itu, wajah dan ototnya ditutupi dengan pola merah. Luli melihat lebih dekat dan memperhatikan bahwa itu adalah Phoenix api kecil. Luli terkejut. Pelet merah pasti ada hubungannya dengan kelahiran Phoenix api. Ah! Kucheng menggigil kesakitan. Setelah waktu setengah dupa untuk membakar, cahaya merah pingsan dan dia kembali normal. Dia membuka matanya untuk melihat Luling, hanya saja sekarang tidak ada lagi kekejaman di matanya. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, Salam, Saint Lord. Oke sekarang. Luling tersenyum dan berkata kepada Luli, ini Fire Phoenix Soul Pellet. Aku menggunakan Fire Phoenix Energy untuk membuatnya. Siapapun yang diberi makan pelet ini akan berubah menjadi budakku. Pantas. Luli bergumam. Semua keraguannya terselesaikan. Setelah Luling dibawa ke dataran awan, dia menggunakan pelet itu untuk diam-diam mengendalikan guru dan patriark hebat di aula awan yang melayang. Kemudian, dia diam-diam mengambil kendali prajurit Realm manusia Sovereign Realm dari 3 kekuatan. Dia meletakkan perangkap yang rumit untuk memikat pejuang Realm manusia Sovereign manusia dari Istana Matahari untuk tujuan menyatukan awan dataran dan menjadi permaisuri. Sedikit lebih dari 2 tahun yang lalu, Luling adalah gadis yang rentan. Dia dibawa pergi oleh nenek hantu ular dan kemudian diculik ke dataran awan. Selama waktu itu, tidak hanya dia berkultivasi ke Realm Lord Nobeem, dia juga telah menyusun rencana rahasia untuk mengambil alih dataran awan. Jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, orang tidak akan percaya hal seperti itu akan benar. Saudara, Luli memandang Luling, menunjuk ke orang tua dengan beruang putih dan berkata, aku pikir ingatanmu disegel oleh orang itu. Kamu dapat memintanya untuk membantumu. Ya saya tahu. Luling mengangguk dan berkata kepada Tuni, Tuni, Hulang, Kucheng, sekarang pergi dan atur pasukan. Maju ke Istana Matahari. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Jika kau tidak bisa menyatukan Istana Matahari setelah sebulan, Anda akan datang dan meminta maaf kepada saya dengan kematian Anda sendiri. Petik 2. Iya nih. Tuni dan 2 lainnya pergi, meninggalkan 3 prajurit Realm manusia Sovereign Realm lainnya. Luli menoleh ke pria tua berjanggut putih dan berkata, kamu Ping, apakah kamu yang menyegel ingatanku? Anda Ping mengangguk dengan patuh dan berkata, Saint Lord, ketika saya membawa Anda kembali ke sini, yang dapat Anda pikirkan hanyalah kembali ke Gurun Utara dan Anda tidak berminat berkultivasi. Saya takut itu mungkin mempengaruhi kemajuan Anda, jadi saya telah secara paksa menutup ingatan Anda. Petik 2. Luling berkata dengan dingin,
kalau begitu batalkan sekarang. Pria tua berjanggut putih itu bergegas mendekat. Silau putih bersinar dari tangannya dan menyelimuti kepala Luling. Dia tampaknya segera kesakitan. Luli berdiri di samping, mengamati dengan gugup. Setelah 1 jam, situasinya menjadi lebih baik. Yuping meletakkan tangannya setelah beberapa saat dan berdiri di samping untuk menghormati. Luli memandangnya dengan gugup dan berusaha memanggilnya, kakak. Bulu mata Luling berkedut. Dia tidak segera membuka matanya. Dia terengah-engah. Setelah waktu untuk 1 dupa untuk membakar, dia akhirnya membuka matanya secara bertahap dan menoleh ke Luli. Saudara, Luli melihat tatapan akrab di dalam dirinya. Dia gemetar saat memanggilnya. Luling masih diam. Dia hanya menatap Luli, meneteskan air mata. Mereka berlari menuruni pipinya dan jatuh ke tanah, membuat suara yang jelas. Saudara, Luli tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia memeluk Luling dan dia melakukan hal yang sama. Dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan karena takut bahwa Luli mungkin menghilang tiba-tiba. Kedua bersaudara itu menangis dengan sedih ke pelukan masing-masing. Mereka akhirnya tenang setelah waktu selama 3 dupa untuk membakar. Luling menepuk punggungnya, meninggalkan lengannya dan melambaikan 3 prajurit rilem manusia sovereign untuk pergi. Setelah olah jelas, dia mengulurkan tangannya, membelai wajahnya dan berkata, Luli, apakah ini mimpi? Kamu, bagaimana kamu menghabiskan bertahun-tahun? Bagaimana kamu menemukan jalan ke Cloud Plains? Luli dipenuhi sukacita setelah Luling memulihkan ingatannya. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Kak, ini bukan mimpi. Saya telah mencari Anda selama lebih dari 2 tahun. Saya telah mencari di seluruh Central Plains dan saya tidak dapat menemukan Anda. Dengan sedikit keberuntungan, saya menemukan lorong di sebuah dunia kecil yang terhubung ke Serenity Plains. Saya mengirim seseorang ke sana untuk meminta Anda dan kemudian menyadari bahwa Anda berada di Cloud Plains. Petik 2. Seluruh Central Plains. Luling mengangkat alisnya ketika dia bertanya, kamu sudah kembali ke Central Plains, ke keluarga Lu. Iya nih. Luli mengangguk dan berkata, aku kembali ke keluarga Lu. Tapi, aku bukan lagi murid keluarga Lu. Aku diusir. Kakek diracun dan masih dalam keadaan koma. Kakaknya memiliki wewenang atas keluarga Lu. Keluarga Lu sekarang. Saya dijebak oleh Lu Xuan. Meskipun Great Patriarch menyelamatkan saya, keluarga Lu masih mengeluarkan pemberitahuan tentang saya diusir. Petik 2. Ekspresi wajah Luling menjadi dingin. Dia berkata dengan marah, berani-beraninya keluarga Lu memperlakukanmu seperti ini. Aku akan pergi ke sana dan memperbaikinya untukmu. Sebelum Luli bisa mengatakan apa-apa, dia bertanya lagi dengan khawatir, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Aku akan membalas siapapun yang telah menganiaya kamu. Entah bagaimana, Luli merasakan keinginan untuk menangis, melihat betapa kukusnya Luling. Dia berhenti dan mulai menceritakan segalanya padanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan menceritakan padanya tentang olah pembantaian iblis, tanpa menyembunyikan informasi. Bagi Luli, Luling adalah yang tersayang di hatinya. Dia tidak menyimpan rahasia darinya. Kamu adalah Kaisar Gurun Utara. Kamu bisa mengalahkan pejuang alam mulia Lord. Luling tergerak oleh ceritanya. Dia menghabiskan 2 tahun lebih menginspirasi daripada miliknya. Dia telah mengalami begitu banyak penderitaan. Sambil membelai pipinya, dia berkata dengan kebanggaan dan kelembutan, aku tahu bahwa saudaraku bukan orang biasa. Naga nyata pasti akan melambung. Aku minta maaf karena telah membuatmu melalui begitu banyak selama bertahun-tahun. Kak, tidak apa-apa. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku minta maaf. Kamu telah menjalani kehidupan yang berkeliaran dan kamu telah melalui begitu banyak. Saudari, bagaimana kamu bisa mengendalikan prajurit Realm Sovereign Human? Mengontrol mereka itu mudah. Dengan ekspresi dingin, Luling berkata, aku kelahiran Phoenix Api dan aku memiliki Fire Phoenix Energy di dalam diriku. Kamu Ping dan Tuni sama-sama menginginkan Fire Phoenix Energy-ku. Mereka telah melatihku. Mereka ingin tidur denganku ketika api Phoenix Energy saya berubah menjadi api Phoenix Api untuk menyerap mereka. Mereka sangat berguna bagi para pejuang. Mereka dapat mengubah tubuh para prajurit sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai bumi abadi alam. Petik 2. Mengambil keuntungan dari keserakahan mereka, aku diam-diam membudidayakan Fire Phoenix Soul Skill dan membuat Fire Phoenix Soul Pellets.
Tuni dan Yuping tidak tahu apa itu pelet. Aku membujuk mereka untuk mengambil pelet. Jiwa mereka berada di bawah kendali dan mereka telah menjadi budakku. Petik 2. Kemudian, aku membawa Tuni dan Yuping bersamaku ke 3 pasukan secara diam-diam dan mengatur para pemimpin mereka. Mereka diberi makan dengan Fire Phoenix Soul Pellets juga. Kemudian aku mulai bekerja untuk mendirikan prajurit rilem manusia kerajaan-kerajaan di istana. Matahari. Anda tahu sisa ceritanya. Petik 2. Tapi aku tidak menyadari bahwa hubungan antara Istana Matahari dan Istana Samsara begitu dalam dan seorang lelaki tua dari keluarga Ji kebetulan ada di sini. Jika bukan karena kamu, aku akan menderita kekalahan di ambang kemenangan. Petik 2. Kata-kata Luling santai dan nadanya juga. Tapi Luli bisa mendengar risiko dan bahaya yang dia temui. Semuanya sudah berakhir sekarang. Luling tidak terluka, yang membuat Luli lega. Kak, kamu luar biasa. Luling tidak punya teman dan tak berdaya. Dia telah berada di Cloud Plains hanya selama lebih dari 2 tahun dan dia telah mengendalikan 5 prajurit rilem manusia sovereign, 4 pasukan tanpa ada yang tahu. Sekarang, dia telah menjadi tuan dari dataran awan. Luli bangga padanya. Dia percaya dia tidak akan pernah bisa menyusulnya dengan akal. Bab 588, terima kasih. Pertempuran di kota awan hanyut sudah berakhir, tetapi perang melawan awan dataran belum berakhir. Yang sedang berkata, hasil akhir telah ditentukan sekarang bahwa Luling telah mengendalikan semua prajurit rilem sovereign manusia. Luli mengirim seseorang ke Yehu dan menyuruhnya untuk membiarkan Dewa Meng dan Kemang bersembunyi di Gunung Mist. Luli telah mencapai untuk apa dia datang. Tidak perlu bagi Dewa Meng untuk datang. Bagaimanapun, ia berasal dari ras alien. Banyak yang tewas dalam pertempuran. Total korban telah mencapai ratusan ribu. Secara pribadi, Luli merasa kaget dengan hati Luling yang mengeras. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk rencana semacam itu. Luli mengerti ini dibangun dalam karakternya. Dia akan membantu keluarga dan teman-teman di kehilangan nyawanya sendiri tetapi dia akan tanpa ampun kepada musuh. Bagi mereka yang tidak terkait, dia tidak akan meneteskan air mata tidak peduli berapa banyak korban yang ada. Luling sudah mengalami terlalu banyak sejak dia masih muda. Kecerobohan dunia telah membentuk karakternya. Di bawah perlindungan Luling, Luli tidak terkena terlalu banyak kekejaman. Karakternya lebih ringan daripada karakter Luling. Beberapa prajurit rilem sovereign manusia masing-masing memimpin pasukan dan dibebankan ke pasukan yang belum menyerah. Luli tinggal bersama Luling di Drifting Cloud Hall. Banyak patriark dari Aula Awan hanyut sebenarnya di bawah kendali Luling. Kalau tidak, Nyonya Tujuh tidak akan mengatakan bahwa banyak orang tua mempercayai Luling. Mereka adalah budaknya, apalagi yang akan mereka lakukan selain percaya padanya. Luling mengatakan pada Luli untuk beristirahat sementara dia mendengarkan banyak laporan dan memberikan banyak perintah dan membuat pengaturan. Dia telah merencanakan untuk waktu yang lama dan tidak akan membiarkan acara yang tidak diinginkan. Luli duduk di kamar samping sendirian, linglung. Tidak lama kemudian, dia mendengar beberapa langkah kaki di luar. Dia mengerutkan kening dan melihat tetapi melihat seorang gadis cantik. Lady Seven telah datang kepadanya. Luli telah berubah kembali ke penampilannya sendiri setelah dia mencuci wajahnya. Nyonya Tujuh tidak yakin siapa dia, jadi dia bertanya dengan takut-takut, apakah Anda Mengji? Luli tersenyum lembut dan berkata, aku bukan Mengji. Namaku Luli dan aku dari Gurun Utara. Nyonya Tujuh, aku berbohong padamu. Aku sebenarnya menggunakanmu untuk menemui saudara perempuanku Luling, yang saintes. Ya, maafkan saya. Petik 2. Dia telah mencapai tujuannya. Tidak perlu membohongi Lady Seven lagi. Seperti yang aku duga, Lady Seven meneteskan air mata saat dia berkata, saya tidak berpikir seorang pria seperti Anda hanya seorang pejuang di keluarga kami. Ketika saya melihat Anda berbicara dengan prajurit rilem bumi abadi dari keluarga Ji, saya pikir saya salah orang. Tawa Lady Seven sedih. Luli telah berbohong padanya dan menggunakannya. Dia pasti juga berbohong ketika dia berkata dia ingin membawanya keluar dari Cloud Plains dan menemukan sebuah kota kecil untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dia menatap Luli, menangis. Setelah bertahun-tahun, dia bermain-main dengan banyak pria, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memiliki perasaan untuk satu pria. Tapi dia sudah terbiasa. Ini merupakan pukulan berat baginya. Yah, itu benar-benar masuk akal. Segera, dia menghapus air matanya.
Dia memaksakan senyum dan berkata, kamu luar biasa, brilian. Kamu adalah bulan di langit. Bagaimana bisa aku, Tuki, wanita yang jatuh cinta kepadamu? Aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Lady Seven menatap mata Luli, berusaha mengingatnya. Kemudian dia berjalan pergi tanpa ragu-ragu. Luli menatapnya, merasakan sensasi kehilangan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Secara umum, ada kisah sedih di balik setiap pelacur. Lady Seven memiliki simpati Luli, tetapi itu tidak berarti dia setuju dengannya. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Luli bukan penyelamat dan dia tidak bisa menyelamatkan setiap orang. Terlebih lagi, kata-kata yang ditinggalkan oleh prajurit keluarga Bumi Abadi Ji keluarga masih melekat di pikiran Luli. Dia tidak tahu apakah keempat pasukan akan bersatu dan menyerang Gurun Utara setelah 10 tahun tetapi dia tahu Istana Samsara akan menanggung penghinaan. Luli memiliki satu prajurit Realm manusia Sovereign Realm dalam pekerjaannya dan Luling memiliki 6. Tapi itu masih seperti melempar sebutir telur ke batu ketika mereka melawan Istana Samsara. Istana Samsara memiliki lebih dari 20 prajurit Realm Sovereign manusia dan beberapa prajurit Realm Bumi Abadi. Berapa banyak prajurit Real Sovereign manusia dapat dikembangkan di wilayah Luli dan Luling? Apakah itu 3, atau 5, atau 10? Katakanlah mereka sangat beruntung dan mereka bisa memobilisasi 10 prajurit Realm manusia Sovereign, jadi apa? 1 atau 2 prajurit Realm Bumi Abadi dari Istana Samsara bisa mengalahkan mereka. Akhir cerita untuk Luli dan Luling masih akan menjadi bencana besar. Baik, entah bagaimana, Luli senang dengan fakta bahwa Luling memiliki kendali atas 6 prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Dia akhirnya bisa mengirim seseorang ke Ais Abyss. Dewa Meng dikirim oleh Luli untuk melakukan upaya sebelumnya tetapi dia tidak cukup kuat. Dia baru setengah jalan ketika dia merasakan bahaya fatal dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Sekarang ada lebih banyak prajurit Realm Sovereign manusia, mereka bisa saling membantu. 3 atau 4 dari mereka bisa pergi bersama. Begitu Lu Renhuang ditemukan, mereka harus dapat menemukan cara untuk membesarkannya. Oke, tentu. Luli memberitahu Luling ide-idenya ketika dia selesai. Dia mengangguk dan menjawab, setelah awan dataran dipersatukan, aku akan membawa 4 prajurit Realm Sovereign manusia ke Ais Abyss. Jimat jade ayah masih utuh. Setidaknya, dia masih hidup. Luling mengeluarkan jimat jade milik Lu Renhuang. Kembali di Kabupaten Wuling, dia terbakar tetapi jimat jade tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah jimat kehidupan giok yang dibuat keluarga Lu untuk Lu Renhuang. Itu akan bertahan dari serangan rata-rata. Malam di Kabupaten Wuling, Luling dan patriark keluarga Zhao binasa bersama. Dia dibakar hidup-hidup tetapi Fire Phoenix Bird-nya dibangunkan dan dia dilahirkan kembali. Kakinya yang lumpuh disembuhkan dan tubuhnya diubah menjadi yang cocok untuk penanaman. Itulah alasan kemajuan cepatnya. Ketika dia tiba di Cloud Plains, baik Master dari Aula Awan Hanyut dan Yuping ingin dia dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Dengan cara ini, energi api Phoenix-nya dapat tumbuh menjadi api-api Phoenix. Dia diberi jalan terbaik dan dia bisa maju dengan cepat. Luli tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kelahiran ajaib itu tetapi mereka pasti langka. Segera setelah dia terlihat dari kelahiran Phoenix api, Gosnake Grani menyambarnya, yang membuktikan bahwa asal-usul kelahiran seperti ini luar biasa. Dapat dimengerti bahwa Luling dapat mencapai tahap tengah dari Realm Lord Realm dalam 2 tahun. Luling memikirkan situasi dan berkata, Luli, jangan merasa terlalu stres tentang 4 kekuatan. Kami punya 10 tahun dan aku akan membantumu. Mungkin aku akan mencapai alam abadi bumi pada saat itu. Jika aku bisa, Fire Phoenix Flamesku bisa membakar prajurit Earth Immortal Realm manapun hingga mati. Petik 2. Luli mengangguk dan berkata sambil menyeringai, sebenarnya, jika kita bisa mengeluarkan ayah dan ibu dan menyelamatkan Kyuxue, aku akan senang tinggal di dunia sepi selama sisa hidupku. Luling tidak setuju, kamu sangat lembut. Ketika seseorang menindas kita, kita harus membalasnya. Kita tidak bisa tunduk begitu saja pada penghinaan. Mereka hanya 4 kekuatan, kan? Beri aku waktu dan aku bisa mengendalikan tanah besar. Pada saat itu, saya akan membuat Anda kaisar dari tanah besar dan Lu Zengtan akan berlutut kepada Anda dan meminta maaf. Petik 2.
Luli tidak terbiasa dengan Luling yang begitu keras dan ambisius. Tapi dia adalah satu-satunya saudara perempuannya. Dia akan membantu dengan apapun yang ingin dia capai. Karena itu, dia mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, "Oke, mari kita bekerja bersama dan berusaha untuk menaklukkan dan mendominasi tanah hebat suatu hari." Bab 588, terima kasih. Pertempuran di kota awan hanyut sudah berakhir, tetapi perang melawan awan dataran belum berakhir. Yang sedang berkata, hasil akhir telah ditentukan sekarang bahwa Luling telah mengendalikan semua prajurit Realm Sovereign manusia. Luli mengirim seseorang ke Yehu dan menyuruhnya untuk membiarkan Dewa Meng dan Kemang bersembunyi di Gunung Mist. Luli telah mencapai untuk apa dia datang. Tidak perlu bagi Dewa Meng untuk datang. Bagaimanapun, ia berasal dari ras alien. Banyak yang tewas dalam pertempuran. Total korban telah mencapai ratusan ribu. Secara pribadi, Luli merasa kaget dengan hati Luling yang mengeras. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk rencana semacam itu. Luli mengerti ini dibangun dalam karakternya. Dia akan membantu keluarga dan teman-teman di kehilangan nyawanya sendiri tetapi dia akan tanpa ampun kepada musuh. Bagi mereka yang tidak terkait, dia tidak akan meneteskan air mata tidak peduli berapa banyak korban yang ada. Luling sudah mengalami terlalu banyak sejak dia masih muda. Kecerobohan dunia telah membentuk karakternya. Di bawah perlindungan Luling, Luli tidak terkena terlalu banyak kekejaman. Karakternya lebih ringan daripada karakter Luling. Beberapa prajurit Realm Sovereign manusia masing-masing memimpin pasukan dan dibebankan ke pasukan yang belum menyerah. Luli tinggal bersama Luling di Drifting Cloud Hall. Banyak patriark dari Aula Awan Hanyut sebenarnya di bawah kendali Luling. Kalau tidak, Nyonya Tujuh tidak akan mengatakan bahwa banyak orang tua mempercayai Luling. Mereka adalah budaknya, apalagi yang akan mereka lakukan selain percaya padanya. Luling mengatakan pada Luli untuk beristirahat sementara dia mendengarkan banyak laporan dan memberikan banyak perintah dan membuat pengaturan. Dia telah merencanakan untuk waktu yang lama dan tidak akan membiarkan acara yang tidak diinginkan. Luli duduk di kamar samping sendirian, linglung. Tidak lama kemudian, dia mendengar beberapa langkah kaki di luar. Dia mengerutkan kening dan melihat tetapi melihat seorang gadis cantik. Lady Seven telah datang kepadanya. Luli telah berubah kembali ke penampilannya sendiri setelah dia mencuci wajahnya. Nyonya Tujuh tidak yakin siapa dia, jadi dia bertanya dengan takut-takut, "Apakah Anda Mengji?" Luli tersenyum lembut dan berkata, "Aku bukan Mengji. Namaku Luli dan aku dari Gurun Utara." Nyonya Tujuh, aku berbohong padamu. Aku sebenarnya menggunakanmu untuk menemui saudara perempuanku Luling, yang saintes. Ya, maafkan saya. Petik 2. Dia telah mencapai tujuannya. Tidak perlu membohongi Lady Seven lagi. Seperti yang aku duga, Lady Seven meneteskan air mata saat dia berkata, "Saya tidak berpikir seorang pria seperti Anda hanya seorang pejuang di keluarga kami. Ketika saya melihat Anda berbicara dengan prajurit Realm Bumi Abadi dari keluarga Ji, saya pikir saya salah orang." Tawa Lady Seven sedih. Luli telah berbohong padanya dan menggunakannya. Dia pasti juga berbohong ketika dia berkata dia ingin membawanya keluar dari Cloud Plains dan menemukan sebuah kota kecil untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dia menatap Luli, menangis. Setelah bertahun-tahun, dia bermain-main dengan banyak pria, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memiliki perasaan untuk satu pria. Tapi dia sudah terbiasa. Ini merupakan pukulan berat baginya. Yah, itu benar-benar masuk akal. Segera, dia menghapus air matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Kamu luar biasa, brilian. Kamu adalah bulan di langit. Bagaimana bisa aku, Tuki, wanita yang jatuh cinta kepadamu? Aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku." Lady Seven menatap mata Luli, berusaha mengingatnya. Kemudian dia berjalan pergi tanpa ragu-ragu. Luli menatapnya, merasakan sensasi kehilangan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Secara umum, ada kisah sedih di balik setiap pelacur. Lady Seven memiliki simpati Luli, tetapi itu tidak berarti dia setuju dengannya. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Luli bukan penyelamat dan dia tidak bisa menyelamatkan setiap orang. Terlebih lagi, kata-kata yang ditinggalkan oleh prajurit keluarga Bumi Abadi Ji keluarga masih melekat di pikiran Luli.
Dia tidak tahu apakah keempat pasukan akan bersatu dan menyerang Gurun Utara setelah 10 tahun, tetapi dia tahu Istana Samsara akan menanggung penghinaan. Luli memiliki satu prajurit Realm manusia Sovereign Realm dalam pekerjaannya dan Lu Ling memiliki 6. Tapi itu masih seperti melempar sebutir telur ke batu ketika mereka melawan Istana Samsara. Istana Samsara memiliki lebih dari 20 prajurit Realm Sovereign manusia dan beberapa prajurit Realm bumi abadi. Berapa banyak prajurit Real Sovereign manusia dapat dikembangkan di wilayah Luli dan Luling? Apakah itu 3, atau 5, atau 10? Katakanlah mereka sangat beruntung dan mereka bisa memobilisasi 10 prajurit Realm manusia Sovereign, jadi apa? 1 atau 2 prajurit Realm bumi abadi dari Istana Samsara bisa mengalahkan mereka. Akhir cerita untuk Luli dan Luling masih akan menjadi bencana besar. Baik, entah bagaimana, Luli senang dengan fakta bahwa Luling memiliki kendali atas 6 prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Dia akhirnya bisa mengirim seseorang ke Ais Abyss. Dewa Meng dikirim oleh Luli untuk melakukan upaya sebelumnya tetapi dia tidak cukup kuat. Dia baru setengah jalan ketika dia merasakan bahaya fatal dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Sekarang ada lebih banyak prajurit Realm Sovereign manusia, mereka bisa saling membantu. 3 atau 4 dari mereka bisa pergi bersama. Begitu Lu Renhuang ditemukan, mereka harus dapat menemukan cara untuk membesarkannya. Oke, tentu. Luli memberitahu Luling ide-idenya ketika dia selesai. Dia mengangguk dan menjawab, setelah awan dataran dipersatukan, aku akan membawa 4 prajurit Realm Sovereign manusia ke Ais Abyss. Jimat jade ayah masih utuh. Setidaknya, dia masih hidup. Luling mengeluarkan jimat jade milik Lu Renhuang. Kembali di Kabupaten Wuling, dia terbakar tetapi jimat jade tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah jimat kehidupan giok yang dibuat keluarga Lu untuk Lu Renhuang. Itu akan bertahan dari serangan rata-rata. Malam di Kabupaten Wuling, Luling dan patriark keluarga Zhao binasa bersama. Dia dibakar hidup-hidup tetapi Fire Phoenix Bird-nya dibangunkan dan dia dilahirkan kembali. Kakinya yang lumpuh disembuhkan dan tubuhnya diubah menjadi yang cocok untuk penanaman. Itulah alasan kemajuan cepatnya. Ketika dia tiba di Cloud Plains, baik Master dari Aula Awan Hanyut dan Yu Ping ingin dia dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Dengan cara ini, energi api Phoenix-nya dapat tumbuh menjadi api-api Phoenix. Dia diberi jalan terbaik dan dia bisa maju dengan cepat. Luli tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kelahiran ajaib itu tetapi mereka pasti langka. Segera setelah dia terlihat dari kelahiran Phoenix api, Gosnake Grani menyambarnya, yang membuktikan bahwa asal-usul kelahiran seperti ini luar biasa. Dapat dimengerti bahwa Luling dapat mencapai tahap tengah dari Realm Lord Realm dalam 2 tahun. Luling memikirkan situasi dan berkata, Luli, jangan merasa terlalu stres tentang 4 kekuatan. Kami punya 10 tahun dan aku akan membantumu. Mungkin aku akan mencapai alam abadi bumi pada saat itu. Jika aku bisa, Fire Phoenix Flamesku bisa membakar prajurit Earth Immortal Realm manapun hingga mati. Petik 2. Luli mengangguk dan berkata sambil menyeringai, sebenarnya, jika kita bisa mengeluarkan ayah dan ibu dan menyelamatkan Kyuxue, aku akan senang tinggal di dunia sepi selama sisa hidupku. Luling tidak setuju, kamu sangat lembut. Ketika seseorang menindas kita, kita harus membalasnya. Kita tidak bisa tunduk begitu saja pada penghinaan. Mereka hanya 4 kekuatan, kan? Beri aku waktu dan aku bisa mengendalikan tanah besar. Pada saat itu, saya akan membuat Anda kaisar dari tanah besar dan Lu Zengtan akan berlutut kepada Anda dan meminta maaf. Petik 2. Luli tidak terbiasa dengan Luling yang begitu keras dan ambisius. Tapi dia adalah satu-satunya saudara perempuannya. Dia akan membantu dengan apapun yang ingin dia capai. Karena itu, dia mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, oke, mari kita bekerja bersama dan berusaha untuk menaklukkan dan mendominasi tanah hebat suatu hari. Bab 589, Aneh. Awan Plains segera disatukan. Tuni membawa Kuceng ke wilayah Istana Matahari. Keluarga-keluarga di sana, besar dan kecil, menyerah dengan cepat. Terlepas dari pemusnahan, tidak ada manfaat yang akan keluar dari mereka yang resisten dengan prajurit Realm manusia Sovereign Realm sudah menyerah. Keluarga harus mengikuti petunjuk dan tidak ada bedanya siapa bosnya. Tetapi beberapa prajurit senior di Istana Matahari tidak mau menyerah. Mereka tidak akan menyerah dan menuduh Kuceng kurang integritas.
Namun, mereka semua tenang setelah beberapa dari mereka dibunuh oleh Tuni. Sisi barat daya dibersihkan dengan cepat juga. Lebih dari setengah wilayah itu dimiliki oleh 3 kekuatan. Setengah lainnya dibagi di antara banyak keluarga dan pasukan lainnya. Hulang, Master of Silver Wolf Mountain pergi sendiri dan membunuh siapa saja yang tidak mau menyerah. Karena semua pasukan berteleportasi, mereka cepat dan efisien. Hanya dalam 20 hari, ada laporan keberhasilan dari semua lini. The Cloud Plains pada dasarnya disatukan. Beberapa keluarga kecil telah melarikan diri tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Luling mengirimkan pemberitahuan untuk semua patriark keluarga dari keluarga di peringkat keempat untuk berkumpul di Drifting Cloud City untuk membahas masalah pendirian seorang kaisar. Itu lebih dari mendengarkan perintah Luling daripada diskusi. Tidak ada orang lain yang bisa berbicara dengan baik. Luling memutuskan untuk mendirikan Empire of Cloud Prowess, menggemakan nama Empire of Godly Prowess di Gurun Utara. Alih-alih mengasumsikan posisi permaisuri sendiri, Luling menjadikan Tuni kaisar, yang pertama dari kekaisaran awan kecakapan. Dia tetap menjadi saintes, dari salah satu aula awan melayang ke kerajaan awan. Yang mengejutkan banyak orang adalah pada Luli diangkat menjadi anggota Dewan Negara. Pada awalnya, Luli cenderung menolak gelar Dewan Negara. Tapi setelah dipikir-pikir, dia mengerti niatnya. 12 keluarga kerajaan di dataran tengah memiliki perjanjian mereka, tetapi tidak ada yang akan mengatakan apa-apa ketika ada di antara mereka yang secara pribadi melakukan sesuatu. Contohnya adalah Istana Samsara yang mengendalikan Istana Matahari. Dengan mengasumsikan posisi Dewan Negara, itu menunjukkan bahwa wilayah itu juga miliknya. Keluarga yang ingin awan dataran terluka harus memikirkannya. Setelah semua, koneksi di belakang Luli adalah Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Dapat dimengerti bahwa Luling tidak akan mengambil posisi permaisuri. Dia hanya dari realm Lord Nobeem. Jika dia dengan paksa mengambil posisi itu, banyak yang tidak akan diyakinkan. Beberapa pasukan lokal di Serenity Plains dan Frost Plains akan mengarahkan pandangan serakah mereka ke Cloud Plains. Bagaimanapun, semua prajurit realm Sovereign manusia bekerja untuk Luling. Tidak ada bedanya siapa di antara mereka yang menjadi kaisar. Dia akan mengambil bagian terbesar dari sumber daya dari awan dataran dan perintahnya tidak akan didurhakai. Luli terkejut melihat jumlah sumber daya dari dataran awan. Banyak bahan mistis dikembalikan. Semua di Istana Matahari diserahkan. Mereka menggunakan ruang ratusan cincin interspatial. Nilai total di luar perhitungan. Awan dataran adalah puluhan kali lebih besar dari Gurun Utara dan Istana Matahari selalu menjadi penguasa dataran awan. Mereka mengakumulasikan sejumlah besar sumber daya selama bertahun-tahun. Setelah paviliun kelezatan berhenti berdagang dengan Gurun Utara, Luli khawatir bahan mistis yang hanya bisa bertahan selama beberapa tahun. Sekarang, ia memiliki persediaan yang cukup untuk 1 abad. Saya punya ide. Luli berpikir bahwa Luling tidak akan membiarkan awan Plains pergi. Ini adalah tanah harta karun jadi dia tidak ingin dia melakukan itu, lagi pula. Dalam hal ini, dia dan Luling harus sering pergi antara dataran awan dan Gurun Utara. Mereka harus memasuki dunia sepi melalui jalan di Serenity Plains. Untuk saat ini, bagian itu akan tetap menjadi rahasia. Namun dalam jangka panjang, bisa jadi penyebab masalah potensial. Luli meminta Luling untuk mengirim seseorang untuk menduduki wilayah di mana lorong itu berada. Hanya ada keluarga peringkat kelima. Beberapa prajurit Realm Lord Mulia dapat mengelola. Luling tidak mengirim sembarang orang. Dia menemukan 2 pejuang di puncak Istana Matahari dan memaksa mereka untuk mengambil Fire Phoenix Soul Pellet. Mereka dikirim untuk menaklukkan daerah itu secara diam-diam. Dataran awan dan dataran Serenity jaraknya dekat, tetapi kedua tempat itu tidak akan saling mengganggu urusan masing-masing. Jika Luling telah mengirim prajurit Realm Lord Realm dari Aula Drifting Cloud, kekuatan utama dari Serenity Plains mungkin memperhatikan, berpikir bahwa dia akan menyerang. Jika pasukan utama di sana untuk bersatu, itu tidak akan menjadi pertanda baik bagi Luling. Setelah semua, ada cukup banyak pejuang Realm manusia Sovereign Realm di Serenity Plains. Tapi 2 prajurit Realm Lord Realm dari Istana Matahari tidak akan membawa banyak masalah. Cara pasukan Serenity Plains melihatnya, Istana Matahari adalah pihak yang kalah. Kedua prajurit Realm Lord Nobeem mungkin melarikan diri dan sedang mencari tempat untuk memperpanjang genggaman terakhir mereka. Jumlah prajurit Noble Lord Realm juga penting.
Dua dari mereka masih akan mempertahankan kekuatan sebagai peringkat kelima. Jika tiga dikirim, pasukan akan berubah menjadi peringkat 6, yang dapat mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Awan Plains belum stabil. Serenity Plains di selatan dan Frost Plains di utara belum mengirim tanggapan, demikian pula Central Plains. Luling tidak bisa meninggalkan dataran awan untuk saat ini. Tidak ada yang terjadi di gurun utara sehingga Luli berpikir dia mungkin tinggal dan berkultivasi. Dia mengatakan Patriark ketiga untuk memberitahu Yecha untuk kembali ke gurun utara dan bahwa dia akan pergi nanti. Setelah setengah bulan, awan dataran disatukan. Lu Ling sibuk. Dia ingin memaksakan tindakan tangan besi atas dataran awan. Siapapun yang tidak taat tidak akan mendapat belas kasihan. Lu Ling mendirikan korps bayangan, mirip dengan yang didirikan Lu Li di gurun utara. Korps bayangan akan memantau seluruh dataran awan. Siapapun yang menentang rezim saat ini hanya akan mengundang kehancuran. Luar tidak tahu bahwa prajurit Realm manusia Sovereign Realm adalah budak Luling. Luling tidak mau menjelaskan. Bagaimanapun, Tuni adalah kaisar dan prajurit Realm manusia Sovereign Realm lainnya dijadikan jenderal. Tetapi keluarga-keluarga yang berafiliasi dengan Aula Awan hanyut dan ketiga kekuatan mengalami keraguan dan ketidakpuasan. Tak satu pun dari mereka mendapat untung setelah berdirinya kekaisaran. Hampir semua sumber daya diubah menjadi cadangan nasional yang dikendalikan oleh Luling. 5 hari kemudian, sebuah kabar baik dikirim kembali dari Serenity Plains. Wilayah di mana bagian itu berada telah diambil alih oleh dua pejuang Realm Lord Realm dari Istana Matahari. Mereka tidak menganggap posisi tuan itu sendiri. Mereka mendukung pemimpin boneka sementara mereka mengendalikan semuanya secara diam-diam. Formasi teleportasi sedang dibangun di sana diam-diam. Itu terhubung ke Drifting Cloud City secara langsung. Mulai sekarang, Luli tidak perlu menempuh jarak jauh untuk pergi ke Serenity Plains. Mereka bisa diteleportasi langsung ke sana. Luling memberitahu pasukan utama di Serenity Plains dan Frost Plains saat berdirinya Empire of Cloud Prowess. Tidak lama kemudian, pasukan utama mengirim utusan untuk menyampaikan selamat. Luling mengirim Tuni untuk menerimanya. Luli merasa lega. Serenity Plains dan Frost Plains telah mengakui Empire of Cloud Prowess dan mereka semua menyatakan harapan untuk hidup berdampingan secara damai di masa depan. Tidak ada kerajaan di Serenity Plains dan Frost Plains. Mirip dengan situasi masa lalu di Cloud Plains, beberapa pasukan utama membagi wilayah itu. Tidak hanya Serenity Plains dan Frost Plains tidak memiliki niat serakah, mereka juga takut bahwa Cloud Plains akan menyerang. Luling tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Akan lebih baik jika mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Setelah setengah bulan, Luling dan Luli memutuskan untuk berangkat. Awan Plains diselesaikan. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke gurun utara sehingga mereka bisa sampai ke jurang es untuk menyelamatkan Luren Huang. Luling berencana untuk membawa 4 prajurit Realm manusia Sovereign Realm dengannya dan meninggalkan 2 di belakang untuk mengambil alih komando. Mereka pergi diam-diam. Tuni dan Yuping akan cukup untuk mengendalikan dataran awan asalkan tidak ada penjajah. Wosh! Sekarang setelah mereka pergi, Luli tidak akan membiarkan Dewa Meng dan yang lainnya tetap tinggal. Luli meminta Luling untuk membawa mereka ke Drifting Cloud Hall secara diam-diam. Formasi teleportasi ke Serenity Plains dibangun di salah satu kastil di Aula Awan bergerak. Dewa Meng, Kemang, aku akan membuat pengantar singkat. Dewa Meng sedang melihat 4 prajurit Realm Sovereign manusia di belakang Luling dengan waspada. Luli menjelaskan sambil tersenyum, ini adik perempuanku Luling. Mereka ada dalam pekerjaannya. Dewa Meng dan Kemang tidak jelas tentang situasi di kota. Mereka hanya diberitahu bahwa semuanya sudah beres dan mereka tidak perlu khawatir. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa pejuang Realm manusia Sovereign alam dari awan dataran semua di bawah kendali Luling. Aneh. Dewa Meng dan Kemang saling memandang, berseru secara pribadi. Masalahnya sudah aneh dan saudari itu bahkan lebih. Keduanya luar biasa. Bab 590, Pilihan yang Bagus. Di sebuah gua besar di Serenity Plains, formasi teleportasi melotot selama 1 jam. Sekelompok pria muncul. Saint Lord, Emperor, Sate Councilor, Jenderal. 2 prajurit puncak Realm Lord Realm dari Palace of Sun menjaga di gua. Tidak ada orang lain yang tahu tentang formasi teleportasi. Semua pembangun dieksekusi.
Dua prajurit Nobel Lord Rilem adalah satu-satunya yang selamat yang tahu tentang hal itu. Lu Ling mengangguk tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan kepada mereka, salah satu dari Anda tinggal di sini dan menjaganya. Yang lain kembali ke kota dan menjaga semuanya terkendali. Anda harus memastikan bahwa formasi teleportasi tidak terbuka. Jika ya, maka Anda akan memiliki untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Petik 2. Lu Li menatap Yehu, yang kemudian memimpin jalan dan segera mereka menemukan jalan yang menghubungkan kembali ke dunia sepi. Lu Li memberi isyarat kepada Dewa Meng yang memimpin dan berlari ke lorong. Yang lain tepat di ekornya. Lu Li mengambil tangan Lu Ling dan memasuki lorong bersama. Di tengah tatapan putih, mereka mulai merasa pusing. Setelah waktu yang lama, Lu Li muncul di dunia sepi. Dewa Meng telah tiba lebih awal dan dia telah menunggu dengan hormat. Dewa Meng tidak takut pada prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem yang dibawa oleh Lu Ling. Tapi dia adalah saudara perempuan Lu Li dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari Meng dari Dewa. Karena fakta bahwa Lu Li memiliki ras asing bekerja untuknya, Lu Ling tidak memiliki pandangan kedua. Mirip dengan Lu Li, dia sangat protektif terhadapnya dan bahkan lebih lagi. Dia tidak akan keberatan bahkan jika Lu Li telah melakukan sesuatu yang tercela dan bahkan akan memikul tanggung jawab untuknya. Saudari, ini adalah dunia yang sepi. Ada banyak ras kuno dan mereka sekarang bersatu. Lu Li memberitahu Lu Ling. Dia mengangguk dan berkata, Ki di sini cukup bagus. Dunia yang sepi sepertinya cukup besar. Bagus sekali. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Snow Mountain of Dragons terlebih dahulu. Lu Li khawatir tentang Bai Qiuxue setelah pergi selama beberapa bulan. Dia sangat ingin pergi dan memeriksanya. Mereka terbang dengan Bats of Life mereka dan Lu Li di atas roda nasibnya. Mereka harus pergi ke suku besar di utara dan kemudian teleport ke Snow Mountain of Dragons. Lu Ling mendengar sesuatu tentang Bai Qiuxue dari Lu Li. Dia sangat memperhatikan Bai Qiuxue. Sangat disayangkan bahwa buah bodi tidak dapat ditemukan di dataran awan. Itu pasti langka di tanah suci. Balai pembantaian setan mungkin satu-satunya tempat yang memiliki buah. Mereka tiba di suku dan kehadiran mereka membuat takut pemimpin suku. Ada terlalu banyak prajurit Rilem Sovereign manusia. Lu Li tidak bermaksud menjelaskan dan mereka dipindahkan ke Snow Mountain of Dragons secara langsung. Ye Cha ada di sana dan begitu pula Cikar dan Meng Xi. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari untuk menyambut Lu Li kembali. Lu Li dan Ye Cha melakukan kontak mata. Itu tenang di gurun utara. Tidak ada yang perlu diperhatikan terjadi dan tidak ada pasukan dari Central Plains yang datang untuk membuat masalah. Lu Li meminta Ye Cha untuk merawat Hulang dan yang lainnya sementara dia dan Lu Ling pergi ke ruang es. Bai Xias Huang sedang berkultivasi di luar ruang es. Lu Li tidak membangunkannya. Lu Ling memasuki ruangan dengan Lu Li setelah memeriksa Bai Qiuxue sebentar. Di kamar itu dingin. Seorang gadis yang sangat cantik berbaring di tempat tidur ditutupi es. Dia tampak pucat tapi tenang, kecantikan yang tertidur. Lu Ling memandangnya sebentar dan berkata dengan anggukan, bagus, Lu Li, kamu telah membuat pilihan yang bagus. Dia memenuhi syarat untuk menikah dengan keluarga Lu dan dia pantas kamu memperlakukannya dengan baik. Lu Li, jangan khawatir. Aku akan mencoba menemukan buah bodi untukmu. Lu Li tersenyum. Standar Lu Ling tinggi. Dia mengatakan bahwa Liu Yi tidak cukup baik untuk Lu Li. Sekarang Bai Qiuxue bisa mendapatkan persetujuan dari Lu Ling, itu membuktikan bahwa pilihannya baik. Mereka berdiri di kamar untuk sementara waktu dan kemudian Lu Li menunjukkan Lu Ling keluar. Bai Xias Huang telah berhenti berkultivasi. Karena insting, dia merasa tersinggung melihat seorang wanita cantik berdiri di sebelah Lu Li. Dia menatap Lu Ling dengan sikap bermusuhan. Bai Xias Huang tahu ada sesuatu antara Bai Qiuxue dan Lu Li. Bai Xias Huang mungkin tidak jelas tentang apa yang terjadi di antara mereka tetapi Lu Li cukup sering tinggal di ruang es dengan Bai Qiuxue. Dia bisa tahu bagaimana perasaannya untuk Bai Qiuxue. Karena itu, Bai Xias Huang selalu memperlakukan Lu Li sebagai saudara iparnya. Tentu, dia akan tidak senang bahwa ada wanita cantik di sebelah Lu Li. Lu Li tersenyum ketika dia melihat ekspresi Bai Xias Huang. Dia memperkenalkan, Xias Huang, ini adik perempuanku. Kakak, ini Bai Xias Huang, saudara kembar Qiuxue. Baik, Lu Ling memeriksa Bai Xias Huang dari atas ke bawah dan berkata, aku juga menyukaimu. Lu Li,
Kau telah membuat pilihan yang baik. Lu Li malu. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, kakak, bukan itu yang kau pikirkan. Xias Huang adalah adikku. Permusuhan dan peringatan di mata Bai Xias Huang menghilang. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Setelah beberapa saat, dia mendongak lagi dan berkata sambil memerah, Sister Lu, saya Bai Xias Huang. Luli adalah jenis saudara ipar saya. Haha, mengabaikan Luli, Luling mengambil tangan Bai Xias Huang. Interspatial ring Luling bersinar ketika dia mengeluarkan busur merah muda dan berkata, sayang, terima kasih telah merawat saudara saya dengan Qiuxue selama bertahun-tahun. Ambil hadiah ini. Saya harap Anda menyukainya. Kelas suci. Mata Bai Xias Huang berbinar. Senjata dan armor kelas suci sangat berharga. Bagaimana mungkin dia tidak suka kalau Luling memberikannya padanya dan itu adalah busur favoritnya. Kakak, kamu bahkan tidak memberiku hadiah. Ini tidak adil. Luli berkata, setengah menggoda. Luling adalah penguasa dari awan dataran sekarang. Dia ingin memiliki rasa kekayaannya. Luling memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu tidak kekurangan senjata kelas suci dan aku tidak punya relik kuasi. Mereka tak ternilai dan biasanya hanya negara adik kuasa di Central Plains memilikinya. Mereka tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Relik kuasi. Bai Xias Huang berkedip dan berkata, Luli, apakah kamu tidak punya? Bagaimana kamu bisa meminta adikmu? Oh, Luling terkejut. Luli tidak pernah memberitahunya tentang relik kuasi. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya darinya. Dia telah memberitahunya versi yang disederhanakan dari apa yang telah terjadi di medan perang kecil dan tidak masuk ke detail. Luli menatap Luling. Dia menepuk lengan bajunya untuk membangunkan Little White. Sambil menunjuk itu, dia berkata, aku punya relik kuasi yang aku ambil dari pangeran ras barbar. Tapi aku bukan orang yang mengendalikannya. Itu putih kecil. Jadi, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Little White mengendalikannya. Bagaimana? Luling bahkan lebih terpana. Dia ingat Little White. Dia mengira itu hanya Suan Bis peringkat ketiga atau keempat dan si putih-putih tidak akan menawarkan bantuan apapun padanya sekarang. Bagaimana itu bisa mengendalikan relik kuasi? Sis, Little White luar biasa. Luli menepuk kepala Little White dengan sayang dan berkata, Little White telah menyerap energi surgawi yang diberikan oleh Emperor of Heaven Rivers. Itu bermutasi sekarang dan dapat menggigit kuasa reliks. Aku pikir ketika itu tumbuh, setidaknya bisa sama sekuat prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Mungkin itu bisa bersaing dengan prajurit Realm bumi abadi. Petik 2. Wow, Luling tertegun. Dia mengambil Little White di tangannya. Little White menolak tetapi itu mengenali Luling saat melihat lebih dekat sehingga berhenti berjuang. Luli menjelaskan semua yang terjadi pada Little White. Luling kagum dan tidak bisa membantu tetapi berseru, hal kecil ini, betapa beruntungnya itu. Luli, kamu harus merawatnya dengan baik. Di masa depan, itu akan menawarkan banyak bantuan. Bab 591, Simpan Luren Huang. Luli dan Luling tinggal di Snow Mountain of Dragons sebelum mereka berangkat ke Gurun Utara. Mereka tidak datang dengan 4 prajurit Realm manusia Sovereign Realm untuk nongkrong. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang. Masalah itu sudah ada di pikiran mereka selama lebih dari 10 tahun. Luling telah merencanakan untuk menyatukan awan dataran sebagai bagian dari idenya untuk menyelamatkan orang tuanya dari Ais Abis. Luli hanya memiliki gambaran samar tentang orang tua mereka tetapi bukan Luling. Meskipun dia baru berusia 4 tahun pada waktu itu tetapi dia tidak pernah bisa melupakan, setelah Luren Huang kembali dari pertarungannya melawan musuh, dia melihat istrinya sekarat. Dia meraung dalam kesedihan dan rasa sakit. Ketika Luren Huang akan membawa istrinya pergi, dia memberitahu Luling beberapa hal. Rasa sakit dan perjuangan di matanya tidak dilupakan oleh Luling. Mereka mungkin bukan orang tua yang berkualitas, tetapi cinta mereka untuk dia dan kakaknya tidak diragukan lagi. Luling hanya 4, begitu banyak hal di luar pemahamannya. Karena itu, sejak itu, dia selalu tahu dia harus menyelamatkan orang tuanya. Gagasan itu sudah ada di benaknya selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menindaklanjutinya sekarang karena dia memiliki kemampuan. Luli membawa Dewa Meng dan Ye Cha bersamanya. Dewa Meng pergi ke jurang es sekali. Meskipun dia baru setengah jalan, dia berpengalaman. Dia bisa menjadi panduan dan turun dengan 4 prajurit Realm manusia Sovereign Realm lainnya.
Mereka bisa berkolaborasi. Mereka berteleportasi ke pintu keluar dan ke area setan. Yecha pergi terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Dia memindahkan semua orang di sekitar wilayah setan dan memastikan bahwa tidak ada pengintai dari Central Plains yang bersembunyi. Di luar wilayah setan, mereka tidak mengambil formasi teleportasi. Mereka terbang ke arah utara. Yecha mengeksplorasi cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa dekat dan bahwa mereka tidak akan terbuka. Fakta bahwa prajurit Realm manusia Sovereign Realm dari dataran awan tiba di gurun utara bukanlah masalah besar. Luling mengendalikan dataran awan akan segera dipelajari oleh banyak kekuatan di dataran tengah. Mereka ingin merahasiakan tindakan mereka karena Luli tidak ingin dunia yang sepi diketahui oleh pihak luar. Awan Plains berada jauh. Luli dan Luling ada di sana beberapa hari yang lalu dan sekarang mereka berada di gurun utara begitu cepat. Ketika orang-orang mempelajarinya, mereka akan berpikir bahwa ada sesuatu. Bagaimanapun, tidak ada formasi teleportasi yang bisa membawa mereka sejauh ini. Mereka bepergian dengan cepat. Kecepatan Luli lebih cepat daripada Luling, yang mengejutkannya dan beberapa prajurit Realm manusia Sovereign. Mereka terbang tanpa henti siang dan malam di alam liar langsung menuju Ais Abyss. Secara relatif, gurun utara adalah tempat kecil. Mereka tiba di Ais Abyss dalam waktu kurang dari 2 hari. Tidak ada yang melihat mereka di sepanjang jalan. Tapi Zihuan Xiao telah menunggu di Ais Abyss. The Heaven Martial Kingdom masih menjadi wilayah Zihuan Xiao. Luli tidak terkejut bahwa Zihuan Xiao menerima informasi itu. Dia belum mencapai Realm manusia Sovereign manusia dan sangat ketakutan oleh semua prajurit Realm manusia Sovereign Realm yang dibawa Luli. Zihuan Xiao mulai menyapa mereka dengan hormat. Zihuan Xiao telah berhasil dengan cukup baik. Selain dia, tidak ada keluarga Zi yang berada di sekitar Ais Abyss. Dia bahkan memerintahkan orang-orang dari suku-suku terdekat untuk menjauhi Ais Abyss. Luli memiliki perasaan campur aduk kembali ke Ais Abyss lagi dan begitu juga Luling. Mereka tumbuh di Dilong Tribe tidak jauh dari Ais Abyss. Lebih dari 2 tahun yang lalu, saudara kandung ditindas di suku. Sekarang, salah satu dari mereka telah menjadi Kaisar Gurun Utara dan yang lainnya menjadi penguasa dataran awan. Luling memandang Zihuan Xiao. Luli mengangguk untuk memberitahunya bahwa Zihuan Xiao baik-baik saja berada di sini. Luling terbang ke arah Ais Abyss secara langsung. Di sana, beberapa Beast Kings masih ada bersama dengan sejumlah besar Suan Beast yang kuat. Tapi itu bukan apa-apa bagi para pejuang Realm manusia berdaulat manusia itu. Suan Beast bisa merasakan energi prajurit dan akan melarikan diri terlebih dahulu. Suan Beast yang kuat cukup pintar. Mereka tidak akan lari ke kematian mereka sendiri. Bahkan Beast Kings di sekitar Ais Abyss telah merasakan bahwa ada prajurit Realm Sovereign manusia. Binatang buas telah pergi ke utara untuk menghindari konflik dengan prajurit Realm manusia Sovereign manusia. Mencicit, mencicit. Semakin dekat ke Ais Abyss, Little White menjadi lebih gelisah. Itu terus menjerit. Luli dan Luling saling memandang dengan terkejut. Jadi, Little White harus memiliki koneksi dengan Beast King yang mati 2 tahun lalu. Kalau tidak, Little White tidak akan memiliki reaksi yang begitu besar. Ketika Raja Beast meninggal, Little White gelisah. Pada saat itu, Luli dan Luling berasumsi bahwa ada koneksi. Tapi kemudian, Little White lemah dan mereka tidak yakin. Sekarang Little White telah menjadi lebih kuat, akan masuk akal bahwa itu adalah putra Raja Beast. Little White, Beast King masa lalu adalah ibumu. Luli bertanya, melihat kesedihan di mata Little White. Tapi itu menggelengkan kepalanya, yang membingungkan Luli dan Luling. Luli bertanya lagi, jadi, kau dan Raja Beast berhubungan. Little White mengangguk kali ini, semakin sedih. Luli menepuk kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menemukan siapapun yang berpartisipasi dalam pertarungan itu dan membunuh mereka untukmu untuk membalas Beast King. Little White kembali menggelengkan kepalanya dan menunjuk dirinya sendiri dengan cakar kecilnya. Luli terkejut dan bertanya, kamu ingin melakukannya sendiri. Little White mengangguk berat sebagai balasan. Luli tidak berkata apa-apa lagi. Banyak pasukan berpartisipasi dalam pertempuran itu dan beberapa bahkan dari dataran Qian. Luli tidak menentang Little White menyelesaikan masalah itu sendiri tetapi tidak sekarang. Banyak masalah dapat disebabkan jika mereka menyinggung kekuatan besar Qian Plains sekarang. Menempatkan Little White di lengan bajunya,
Luli dan Luling berdiri di atas ais abis dan menatap ke bawah. Jurang dalam jauh dari pandangan. Itu dikelilingi oleh lapisan es dan salju yang tebal. Tidak ada banyak pohon di sekitar. Temperatur rendah di sekitar, jauh lebih rendah daripada ruang es di Snow Mountain of Dragons. Dewa Meng melihat yang lain dan berkata, ada arus dingin di sana dan mereka bergerak. Mengerikan. Aku berlari ke terakhir kalinya dan aku membeku. Semakin dalam, semakin banyak arus dingin. Jadi, saya tidak turun lebih jauh karena takut bahwa saya akan membeku di sana selamanya. Juga, saya merasa ada Beast King yang kuat di sana, yang terampil mengendalikan es. Saya pikir masih akan sulit bagi kita untuk turun dan selamatkan orang saat ini. Petik 2. Luling tenggelam dalam pikiran yang mendalam setelah mendengarnya. Lalu dia berkata, Kucheng telah menanamkan makna mendalam dari sifat-sifat api. Anda dapat pergi bersamanya sehingga Anda dapat saling membantu. Keselamatan terlebih dahulu. Jika Anda berada dalam bahaya fatal, Anda dapat segera kembali. Anda tidak memiliki untuk mendorongnya. Petik 2. Luli mengangguk setuju. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang sehingga mereka tidak perlu memaksakan diri. Jika Luren Huang tidak bisa diselamatkan dan prajurit Realm Sovereign manusia tidak bisa keluar, itu tidak akan bernilai lilin. Luli berkata lagi setelah beberapa pertimbangan, setelah kamu turun, kamu bisa berteriak. Ayahku Luren Huang masih hidup dan dia seharusnya ada di bawah sana. Itu akan menjadi yang terbaik jika kamu bisa menghubunginya, dan mengambil tindakan lebih lanjut setelah diskusi kami. Petik 2. Luren Huang telah berada di sana selama 18 tahun. Sekarang dia masih hidup, dia harus tahu cara tetap hidup. Jika mereka bisa mendapatkan kontak dengan Luren Huang, upaya penyelamatan akan jauh lebih mudah. Oke, Luling melambaikan tangannya dan berkata, pergilah sekarang. Wosh! 5 prajurit Realm Sovereign manusia sudah siap. 3 dari mereka memiliki armor kelas suci. Mereka berlari ke ais abis. Luli dan Luling menjadi gugup. Sudah lebih dari 10 tahun sekarang. Bisakah mereka bersatu kembali dengan orang tua mereka? Nasib akan menentukannya.